Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ayu dari UKPBJ Kabupaten Kelungkung. Yang saya hormati juga Bapak Ibu petugas RUP pada perangkat daerah. Dengan demikian juga dengan di bagian sekretariat daerah. Tadi kami sudah umumkan di grup Kabak. Mudah-mudahan juga bisa bergabung bersama kita. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman JF UKPBJ di UKPBJ Kabupaten Ketapang. Mungkin sedikit pengantar ya Bu. Makasih Bu Ayu sudah berkenan. Pertama sekali kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Kelungkung ya Bu Ayu ya. Sudah the best tingkat nasional lah ya. Ya, terima kasih kembali Bapak Kabak. Ya, ya. Jadi kami juga dari Kabupaten Ketapang ingin sharing Bu, ingin Ya, sharing siap. terkait materi hari ini. Mungkin kami awali dulu. Kemarin kami diskusi dengan teman-teman UKPBJ sesama teman-teman di sini. Kita mulai pembenahan dari RUP-nya dulu. Barangkali ada masih yang kurang pas barangkali, atau mungkin kita nanti sharing pengalaman Bu Ayu ya. Karena Ya, menurut sharing saja. ya, menurut teori yang saya dapat nih dari Ibu juga diskusi, sepertinya ada yang kurang pas masih dengan RUP kami di Kabupaten Ketapang. Jadi mungkin ini untuk peningkatan kualitas lah, katakan peningkatan mutu RUP-nya, karena nanti ke depan pun seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya, bahwa RUP akan gabung nanti dengan SIPDRI. Ya, mungkin nanti Bu Ayu bisa juga menjelaskan, barangkali saya masih kurang banyak pengetahuan tentang ini, nanti kombinasinya atau integrasinya seperti apa. Hmm? Demikian juga selama ini Ya, Bu Ayu siap. yang mungkin nanti Ibu kami mohon juga untuk menyinggung soal pemanfaatan AMEL bagi kami dan juga alat monitoring lokal bagi OPD yang notabene kalau saya baca juga Bu, mungkin nanti mohon dikoreksi kalau salah. Ini juga Mm-mm. terkait dengan dari RUP Mm-mm. semuanya sumber datanya. Jadi kami memandang RUP Betul. ini sangat penting untuk kita Bapak Ibu semua di perangkat daerah, sangat penting kita refresh kembali, pengkayaan kembali atau penyegaran kembali lah katakan, supaya teori mengisi atau mengisi RUP begitu dokumen anggaran disahkan, itu kita sudah mengisi dengan cara yang benar, dan harapan kita Kabupaten Ketapang juga bisa mengikuti pelan-pelan lah Kabupaten Kelungkung Bu Ayu nanti dari belakang, nggak tahu tahun berapa. Ya, Oke. ya. Mungkin itu sekedar pengantar Bapak Ibu semuanya, juga ke Bu Ayu. Kami persilahkan sepenuhnya Bu. Kita nggak usah terlalu ini benar. Nanti mungkin presentasinya silakan Ibu atur aja. Nanti mungkin lebih banyak diskusi juga variasinya dari OPD-OPD. Barangkali nanti kami persilahkan pada Bapak Ibu untuk raise hand atau mungkin melalui chat juga bisa untuk bertanya. Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ya berarti, karena Bu Ayu katanya nggak boleh lewat dari jam 12, takut ini sakit mah kambuh ya Bu ya. Iya, jadi mungkin itu sementara Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya waktu kepada Bu Ayu untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan RUP dan AMEL Bu. Silakan Bu Ayu, makasih. Oke. Terima kasih Pak Kabak. Ketapang salam kenal ya Pak. Ya Bu, Saya dari ya Bu, salam kenal. Kelungkung. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan di Ketapang. Kemudian selamat pagi saya ucapkan. Mohon izin perkenalkan nama saya Ida Ayu Kurnia Dewi dari LPSE Kabupaten Kelungkung. Jadi kebetulan kemarin saya dihubungi Pak Dirman ya untuk mengisi sharing session sih lebih tepatnya, karena kalau saya lihat sih saya udah cek Ketapang LPSE-nya, kemudian AMEL-nya sebenarnya sudah bagus ya. Mungkin di mana letaknya, apa nilai di pemanfaatan sistemnya mungkin belum maksimal, mungkin nanti kita ikut kupas bersama. Kalau masalah RUP-nya saya lihat sih sudah
sudah bagus ya artinya. Cuman yang belum jelas, mohon izin Pak Sudirman dan timnya. Ya, Bu. Ini Ya. sebelumnya Ketapang kalau nginput sirupnya integrasi SIPD di 2023 ataukah manual nginputnya? Itu pertanyaan saya dulu sebelum saya lanjut nih ke materi saya. Jadi ada beberapa yang harus kita jelaskan memang kalau misalnya belum pernah integrasi sama sekali. Ini inputnya manual atau integrasi di 2023? Kombinasi dua-duanya, Bu. Ada manual, ada integrasi. Oh, kombinasi. Ya. Oke, berarti harusnya udah nggak bingung lagi nih ya. Oke, saya izin share screen ya. Mohon izin, apakah tampil ya? Iya, Bu. Bu Ayu cukup jelas. Oh ya, Eh, kebetulan ini kan materi LKPP ya, saya nggak pernah buat materi ya. Jadi apa yang ada di LKPP saya ambil, biasanya saya tambahkan. Untuk 2022 dan 2023 itu teknisnya penginputannya hampir sama. Jadi kalau bisa lihat, di sini saya lihat Ketapang banyak sekali ya OPD-nya ya. Kecamatannya tuh banyak sekali. Jadi lumayan mengawasi begitu banyak OPD, gimana penginputannya supaya pas gitu ya Bapak ya. Bapak dan Ibu di OPD mohon izin. Kalau sirup itu apa mungkin sudah tahu ya, mungkin ini udah lama ya. Jadi aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ini aplikasi berbasis web, berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan. Ini sudah biasa saya rasa. Ini secara akun pengguna ya di Sirup Pemda kita ada admin PPE, PA, kemudian PPK. Mohon izin nanti informasi untuk yang di SIPD 2024 nanti ada akun lagi satu ada akun KPA. Jadi untuk OPD yang memiliki sub SKPD, nah dalam SKPD ada sub SKPD nanti akan ada akun KPA. Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, ini kalau peran admin mungkin semua sudah tahu, melakukan pengelolaan OPD, kemudian pengguna, kemudian memanfaatkan fitur Moner, kemudian cetak rekap secara keseluruhan. Ini juga sebenarnya sudah lumrah atau sudah umum. Nah, ini kalau PA, nah ini kan semua sudah biasa nggih, Bapak dan Ibu di OPD saya lihat sirupnya bagus sih. Cuman nanti kita buka datanya di Amel ya. Nanti secara umum ada perbedaan apa sih yang berbeda antara belanja pengadaan dengan belanja perencanaannya. Tadi sih saya sudah lihat ya ada perbedaan sedikit. Mungkin nanti butuh istilahnya sharing aja dengan teman-teman di Tapang nanti. Oke, kalau final draft juga merupakan peran PA dalam aplikasi Sirup. Kemudian peran PPK ini sudah pasti ya, yang melakukan penginputan, yang menyusun, finalisasi draft, inisiasi revisi itu ada di akun PPK. Jadi penting sekali memang akun PPK. Kalau di kami, Kabupaten Kelungkung, kami tidak punya admin RUP, jadi kami langsung pakai admin akun PPK-nya kalau input, jadi nggak ada lagi delegasi biar tidak terlalu banyak kami ngelola user. Jadi apalagi dengan sistem yang sekarang reset password tidak bisa dilakukan oleh admin PPE lagi, jadi semakin banyak user semakin banyak yang harus dihafalkan, terutama password ya. Password sekarang kalau lupa teman-teman di OPD itu tidak bisa lagi direset oleh admin PPE, kita harus bersurat ke LKPP. Jadi semakin sedikit akun semakin mempermudah sebenarnya ini kalau di kami. Jadi kenapa admin RUP tidak ada di kami, hanya langsung PPK PA saja. Nah, ini perbedaannya ya. Nantinya 2024 otomatis semuanya ke SIPDRI. Jadi saya rasa Ketapang juga salah satu pengguna SIPDRI ya. Iya, Bu. Nah, ini ada Mendagri-nya. Jadi di Permendagri 77 tahun 2020 ya tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi
lengkap ya. Sebenarnya SKPD itu seperti apa, PKS itu program kegiatan subkegiatan, kemudian paket RUP. Oke, yang saya next saja ya, karena sudah biasa, saya lanjut ke paling penjelasan tentang akun PA pasti sudah hafal semua ya, ngapain, tugasnya apa saja. Kalau di kami, akun PA itu biasanya hanya ditulis nama OPD, jadi bukan nama orang. Kecuali nama PPK itu sesuai dengan OPSE-nya. Nah, ini akun PPE yang monitoring SKPD yang telah menarik RKAD. Ya, jadi yang kemarinnya yang integrasi berarti sudah bisa ya. Untuk yang integrasi artinya sudah nggak asing dengan menu yang ini. Cuma nanti Bapak dan Ibu untuk 2024 proses integrasi tidak lagi dilakukan oleh tim BPKPD. Jadi kalau kemarin kan kalau kita mau tarik data dari SIPD, itu biasanya kan dari admin BPKPD, admin TAPD maksud saya, TAPD Keuangan, itu melakukan integrasi di SIPD. Cuman tahun 2024 nanti, itu tidak ada tombol itu lagi di SIPD RI. Jadi otomatis ditarik oleh sirupnya sendiri. Jadi setiap jam 1 malam kalau tidak salah itu penarikan dari SIPD RI ke aplikasi sirup LKWP ya. Nah, Bapak Ibu nanti cuman generate ya, hanya melakukan generate RKA saja. Generate RKA dulu sebelum generate paket. Jadi ada dua kata generate nanti 2024 harus bisa memisahkan. Generate RKA itu maksudnya adalah di akun PA, ini di 2024 ya. Jadi di akun PA nanti yang melakukan generate. Itu perbedaannya nanti. Kalau program kegiatan subkegiatan ini sudah biasa ya Bapak dan Ibu pasti sudah hafal. Kode program yang harus diinput berapa digit, kode kegiatan, kemudian subkegiatan. Subkegiatan bisa 22 digit, bisa 34 digit. Jadi tergantung dari di sebelah mana kita mengenerate paketnya, apakah di kode rekeningnya atau di uraian belanjanya. Itu udah ada perbedaan di sana. Nah, ini kalau kelola PKS via integrasi SIPD. Ini sudah sama ya. Jadi kalau misalnya integrasinya lewat SIPD, kita tidak perlu mengisi PKS lagi, kecuali yang manual ya. Kalau yang integrasi persis sama dengan yang di SIPD. Kalau yang manual ya kita input sendiri, entah nama program, kegiatan, kode rekening, dan pagunya. Nah, ini sudah kelihatan ya program, kegiatan, subkegiatan. Nah, ini format marknya seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang 22 digit untuk sub kegiatannya, ada yang 34. Nah, itu udah biasa ya, karena saya lihat semua sudah diumumkan di Ketapang ya, tadi saya iseng ngecek-ngecek. Nah, ini PKS-nya, jadi ada yang manual, kalau memang inputnya manual, ada yang integrasi. Nah, ini yang generate ya. Kalau yang kemarin sudah campuran pasti sudah hafal. Kapan kita generate-nya di kode rekening atau di uraian belanja. Jadi kalau kita generate-nya di contoh seperti ini, belanja bahan lainnya, ini pasti 22 digit nanti. Tapi kalau kita generate-nya di warna hijau, yang di uraian belanjanya, itu kemungkinan besar nanti digitnya jadi 34 di kode rekeningnya. Itu perbedaannya. Nah, ini formulir subkegiatan. Sama persis dengan yang sudah Bapak Ibu lihat di sirup. Ini saya next saja ya, karena udah biasa PPK mendapat delegasi oleh PA. Kalau nggak gitu nggak bisa nginput ya. Kalau misalnya nggak didelegasikan nggak bisa nginput.
Saran saja, nginput delegasi baiknya di sub kegiatan. Itu saran dari kami. Supaya lebih apa namanya, lebih lebih baik gitu. Biasanya ada masalah kalau misalnya entah lupa nanti sub kegiatannya berbeda, mungkin mutasi TPK gitu ya. Di kegiatannya masih PPK lama, sub kegiatannya PPK baru biasanya akan menimbulkan masalah biasanya. Tapi makanya kami di Klungkung biasanya itu delegasi itu di sub kegiatan. Nah, kalau ini PPK telah mendapat delegasi oleh PA, nah, akan muncul seperti ini. Jadi, kapan melakukan identifikasi, itu di akunnya PPK. Jadi, kita mau generate-nya entah di kode rekeningnya atau di uraian belanjanya. Tergantung kebutuhan ya, dilihat misalnya kalau misalnya ATK nggak mungkin kan generate-nya di uraian belanja, nggak mungkin kertasnya di generate satu, kemudian pensil, nah pasti di kode rekening, di belanja alat tulis kantor. Tapi kalau misalnya dia berupa, kalau di belanja modal, ya pengawasan, perencanaan, pekerjaan fisiknya, itu pasti generate-nya per uraian belanja. Seperti itu ya. Biasanya saya sudah lihat di paket penyedia, soal kelola, nah, sudah ada sebenarnya. Jadi kalau misalnya sampai 34 digit itu karena ada kode standar standar harga satuannya. Nah, ini saya balik lagi ke berikutnya. Saya informasikan dulu skema integrasi 2024. Saya akan ada perbedaan. Uh, Jadi integrasi SKPD dan sub SKPD mungkin sebenarnya sudah diinformasikan ya sebelumnya oleh teman-teman di LPSE mungkin atau di BPBJ-nya. Jadi nanti nama SKPD, sub SKPD itu adalah hasil tarikan dari SIPD RI. Jadi admin PPE nanti tidak membuat lagi, tidak mengelola lagi SKPD. Jadi plug sama dengan yang ada di SIPD RI. Jadi nanti teman-teman di LPSE atau di BPBJ atau yang mengelola akun sirup itu harus dipastikan struktur SKPD di SIPD RI. Kenapa saya bilang gitu? Jadi harus dipastikan SKPD mana yang membentuk sub SKPD di SIPD. Setelah kita tahu bahwa SKPD A membentuk sub SKPD di SIPD RI, juga harus tahu apakah kalau di kami di bidang perben yang membuat SK terkait PA dan KPA harus dipastikan memang di sub SKPD tersebut ada KPA-nya gitu. Kalau memang tidak dibentuk, dia tidak bisa didelegasikan ke KPA. Jadi kan kita membuat akun PA KPA itu kan berdasarkan dari SK dari teman-teman SK Bupati ya, dari teman-teman perben. Jadi nanti harus pastikan lagi. Nah, mungkin di sini saya lihat ada Dinas Kesehatan ya, Ibu Sri Mulyani. Wah, saya ketemu Menteri Keuangan. Jadi nanti sub SKPD itu adalah di Dinas Kesehatan nih yang pasti. Kenapa saya bilang gitu? Di Dinas Kesehatan sebagai OPD induk sebagai PA, di dalamnya ada sub SKPD banyak. Kalau di kami nih, saya kurang tahu ya, karena kita SIPD bisa berbeda-beda cara membuatnya ya, tiap daerah unik ya, jadi kita nggak bisa menyamakan, oh ini daerah ini kok gini, daerah ini nggak bisa. Jadi kita sendiri yang harus mempelajari bagaimana struktur yang dibuat oleh tim di TAPD, entah itu SIPD di TAPD perencana atau penganggaran, bagaimana nyusun SIPD. Kemudian berikutnya, kalau di kami contohnya itu ada 3 OPD yang membentuk sub SKPD. Contoh adalah yang pertama Dinas Kesehatan sudah pasti. Kemudian Sekretariat Daerah sudah pasti Pak Kabak kan sebagai KPA ya, merangkap PPK. Betul. Kemudian
Kalau satu lagi di kecamatan yang ada kelurahannya itu di kami. Nah, setelah kami tanya ke teman-teman Perben di keuangan, di SKPD mana aja nih yang dibentuk KPA-nya? Hanya disebut dua saja. Jadi di Sekretariat Daerah dan di Dinas Kesehatan. Jadi otomatis kami tidak akan membentuk lagi akun KPA di kecamatan yang ada kelurahannya. Berarti tetap di PA. Kalau di kami nanti yang kecamatan yang di dalamnya ada kelurahan itu tetap manual inputnya, jadi tidak bisa diintegrasikan. Kenapa? Karena eh, tidak membentuk ada KPA, jadi tidak bisa ditarik per sub SKPD. Itu kalau di kami. Kalau nanti di Dinas Kesehatan di bawahnya ada banyak puskesmas, yakin ada rumah sakit di bawahnya. Nah, itu bisa dibentuk KPA sesuai dengan di SIPD-nya. Ini teman-teman di yang megang akun PPE di Sirup bisa lihat nanti ya di 2024 bisa dicek di dashboard itu di menu itu ada namanya PA, kemudian ada KPA, diklik saja dikelola SKPD-nya sudah ada belum sub SKPD di bawahnya. Biasanya otomatis akan ditarik dari SIPD RI. Pak Kabak, kalau boleh izin Iya, Bu. status status RKA di Ketapang ini RAPBD apa sudah APBD atau masih KUA PPAS? Yang 2024, Bu. Iya, betul. Masih KUA PPAS baru nanti siang ini baru rapat kebetulan. Oh, gitu. Ya, Ya. berarti nggak masalah. Berarti daftar OPD 2024 sebenarnya sudah ditarik. Jadi OPD sesuai dengan KUA PPAS sudah ditarik, sudah ada di 2024. Tinggal dipelajari saja. Oh ya, ini ada pasti sub SKBD tiba-tiba banyak yang sebelumnya kita kalau kelola kita nggak buat, tiba-tiba nanti muncul. Nah, itu data tarikan dari SIPDRI nggak bisa diubah, nah, otomatis. Jadi teman-teman di Dinkes nanti kalau saya nggak tahu ya di Dinkesnya di Ketapang, Iya, Bu. apakah selama ini dibuatkan hanya akun PPK saja, apa ada KPA-nya? Kalau di kami hanya akun PPK, jadi setiap kepala kepala PTD-nya ya itu sebagai KPA merangkap PPK. Jadi inputnya tetap di satu akun, PA-nya aja yang di Dinas Kesehatan. Jadi mereka sebagai PPK, jadi tidak berperan sebagai KPA kalau di Sirup. Nah, kalau di Ketapang apakah sama kayak kami, jadi mereka hanya sebagai PPK, jadi tidak dibuatkan akun KPA-nya. Nah, itu kan 2023 ya. Kami nanti 2024 itu harus dibuatkan akun KPA sesuai dengan jumlah UPTD-nya. Itu untuk persiapan 2024. Nah, ini ya, sudah kelihatan integrasi SKPD dan sub SKPD, jadi PPE tidak lagi membuat SKPD dan sub SKPD itu tarikan ya integrasi dari SIPD RI. Jadi tidak ada yang manual, otomatis. Jadi tidak bisa diubah nama SKPD dan sub SKPD. Nah, kalau kita lihat di sini nanti di admin PPE nanti ini peranannya nanti di admin PPE yang menentukan apakah level generate ya, level generate RKA itu apakah di level SKPD atau sub SKPD. Itu harus dipastikan, harus ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di keuangan. Jadi harus dipastikan bahwa oh ya ini yang membentuk KPA dan ada KPA-nya, bukan hanya cuma numpang sub SKPD tapi tidak dibentuk KPA. Itu harus dipastikan. Jadi level generate ya, ada di level sub SKPD atau di SKPD-nya. Jadi kalau OPD besar ya, contohnya PU, perhubungan, ya kalau di kami ya, itu sudah pasti level generate-nya di SKPD karena tidak punya sub SKPD. Tapi kalau yang apa namanya untuk yang dinas kesehatan, kami belum ngetes ya, belum ngetes di sisi KPA-nya. Jadi baru kami kontrol lewat level generate udah di sub SKPD. Kemudian untuk sekretariat daerah, karena saya juga kebetulan merangkap sebagai perencana ya, perencana perencana di bagian PBD, jadi hafal nomenklatur di Setda. Jadi di kami, contohnya ini,
eh, program penunjang urusan kabupaten itu yang biasanya ada di setiap hanya satu di bagian umum. Jadi di bagian-bagian itu hanya mengelola sub kegiatannya masing-masing. Jadi tidak ada beririsan dengan sub kegiatan di bagian-bagian yang lain. Jadi kami akan tetap buat level generate-nya ada di SKPD, jadi tidak di sub SKPD, biar tidak terlalu banyak ngelola user. Jadi karena sudah pasti delegasinya ke sub kegiatan masing-masing, tidak ada kami istilahnya beririsan. Biasanya kan yang beririsan yang sama programnya adalah program penunjang urusan kabupaten kota. Jadi kalau di kami dipusatkan di bagian umum, jadi belanja modal, belanja sarana, prasarana, pegawai itu semua ada di bagian umum. Jadi aman gitu ya. Jadi level generate kami nanti di SKPD. Jadi di Ketapang mungkin dipelajari dulu modelnya seperti apa. Jadi kalau kalau keluhan selama ini kan di Setda adalah ya karena ada program yang beririsan antar satu bagian dengan bagian yang lain. Sehingga ada yang manual masing inputnya di Setda, ada yang sudah total generate integrasi. Jadi dipelajari nanti. Kemudian berikutnya kode RKAD yang ditarik itu sesuai dengan yang kita kerjakan selama ini. Itu di belanja barang jasa udah pasti ya, di belanja operasi itu ada belanja barang jasa. Kemudian ada bansos hibah. Nah, ini harus ditelaah lagi, dianalisa lagi oleh teman-teman di Ketapang mana bansos yang istilahnya kita umumkan, mana yang tidak diumumkan. Jadi ada bansos dan hibah itu kan ada dua, ada bansos hibah uang, ada bansos hibah barang jasa. Kalau uang sih kita sebenarnya nggak perlu umumkan ya karena prosesnya kan lain itu ya, transfer atau apa itu beda ya, ada ini aturannya sendiri. Makanya kalau di kami yang namanya hibah uang, bansos uang tidak pernah kita umumkan di sirup. Jadi yang diumumkan hanya bansos barang jasa atau hibah barang jasa. Tapi ini akan ditarik nanti, tetap ditarik, tapi tidak usah diumumkan. Itu sih kalau di kami. Jadi tetap harus di-generate supaya sama ya istilahnya. Kalau generate itu kan harus sama dulu pagunya, generate setelah itu ya tidak usah diumumkan. Jadi bisa di-delete. Kalau di kami seperti itu. Kemudian berikutan belanja operasi adalah belanja modal. Kalau di kami belanja tidak terduga ini masuk ke belanja non pengadaan. Kenapa? Ya mungkin rekan-rekan ada keuangan di sini. BTT itu kan istilahnya tidak terduga ya. Jadi kalau di kami kejadiannya sih sudah sering. Kalau yang namanya BTT itu OPD yang membuat surat minta tambahan dana, ada SK-nya itu ya. Jadi yang belanja OPD, memang yang OPD yang belanja, tapi uangnya ditransfer kan begitu. Jadi PPK-nya siapa, KPA-nya siapa kan bukan keuangan ya, itu kan di OPD dan itu uang saja yang ditransfer. Jadi kami tidak masukkan BTT di belanja sirup sebagai belanja pengadaan tapi non pengadaan. Jadi kalau ini pun ditarik kita nggak apa-apa sih, nggak usah diumumkan, tidak usah didelegasikan. Itu kalau di Klungkung nanti mungkin beda lagi pengalaman di Ketapang. Ditarik ke aplikasi Sirup ya, RKAD dengan tahapan satu adalah RAPBD. Nah, itu udah pasti. Kemudian RAPBD perubahan. Kemudian penetapan APBD pergeseran. Biasa kan di tengah-tengah antara APBD dan APBD perubahan ada APBD pergeseran. Biasanya itu kalau di kami itu biasanya ada perubahan kode rekening untuk Danada. Itu biasanya udah baru saja diumumkan APBD-nya langsung ada penetapan APBD pergeseran perubahan kode rekening. Itu biasanya setiap tahun kami alami. Kemudian ada penetapan APBD pergeseran setelah APBD perubahan, kemudian di penetapan APBD dan penetapan APBD perubahan. Jadi mungkin teman-teman Ketapang sudah input RUP perubahan ya, sudah APBD perubahannya sudah ketok palu mungkin ya. Kadang sedang input nih saya yakin. Iya Bu, sedang input.
Ya, betul. Sama kayak Kelungkung, Pak. Baru ditetapkan 24 Oktober kemarin. Jadi kita masih 10 OPD yang belum belum selesai. Belum sesuai dengan banyak pengadaan yang sudah tercatat di kami. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, generate nanti ada dua, generate RKA dan generate paket. Jadi admin PPE yang melakukan pengaturan generate RKA, leveling ya, leveling di generate-nya di level SKPD atau sub SKPD. Itu yang akan dilakukan oleh si admin PPE nanti. Kemudian hmm, kemudian berikutnya, nah ini harus nambah akun PA atau KPA. Kalau misalnya saya lihat tadi ada yang aneh itu untuk apa namanya nama OPD-nya di Ketapang. Nanti saya kasih contoh apa yang menarik gitu. Nanti silahkan dicek di akun kelola akun di admin PPE ya. Nanti saya kasih highlight aja. Nanti saya kasih tunjukkan harus dicek ini di apa namanya di akun PPE-nya nanti. Nah, ini akun KPA dan KPA ya. Jadi yang kalau yang memang SKPD yang membentuk sub SKPD dan ada memang KPA-nya, silahkan dibuat KPA-nya. Kalau bisa passwordnya yang mudah diingat. Karena passwordnya ini sudah nggak bisa direset oleh admin PPE. Kalau lupa password, itu yang mereset harus LKPP ya, harus bersurat ke Pak Direktur. Nah, itu. Nah, ini alur kelola RUP oleh SKPD dan sub SKPD nanti. Jadi kalau misalnya pengaturan generate RKA-nya dilakukan oleh SKPD, maka yang boleh melakukan adalah SKPD-nya saja. Jadi tidak perlu membentuk akun KPA. Tapi kalau dilakukan oleh sub SKPD-nya, berarti silakan membuat akun KPA. Kemudian habis itu kita mapping setker. Biasa kan habis kita generate RKA nanti kita masuk ke rencana umum pengadaan, simpan nama satkernya. Kemudian di generate RKA nanti PA generate RKA SKPD, KPA generate RKA sub SKPD. Ini masih generate generate di sini maksudnya artinya narik ya, narik bahwa oh ya ini saya nih dinas kesehatan induknya, berarti saya narik generate untuk paket yang dinas kesehatan saja. Kemudian yang untuk sub SKPD misalnya rumah sakit. Nah, kayak di sini kan kelihatan dinas kesehatan ya. Jadi ada mungkin kayak UPTD-nya ya dia narik cuman datanya dia sendiri. Baru kemudian setelah kita lakukan, kita baru delegasi dulu, delegasi PKS-nya di akun PA. Ini punya siapa, tapi kalau KPA dia mendelegasikan ke dirinya sendiri karena biasanya kalau di kami KPA merangkap PPK. Jadi ya delegasi lagi ke akun PPK-nya, baru dia bisa melakukan generate paket di masing-masing akun PPK. Perbedaannya ya, di sini kelihatan jelas, integrasi yang lama, itu data SKPD-nya manual. Kalau yang 2024 nanti otomatis hasil integrasi dari SIPD. Nah, kemudian untuk di integrasi lama itu tarik RKAD kan namanya kalau kita lihat di akun PA. Tapi kalau di TA 2024 itu namanya generate RKA. Bapak Ibu bisa login pakai akun PA-nya masing-masing, dilihat aja tahun 2024 pasti kelihatan. Kemudian pengaturan generate RKA ini oleh admin PPE. Leveling generate itu di admin PPE. Kuncinya nanti adalah di admin PPE. Kemudian untuk TA 2023, tarik RKA hanya bisa dilakukan oleh SKPD. Tapi kalau 2024, itu generate RKA namanya, bukan tarik RKA lagi, itu dilakukan oleh SKPD dan sub SKPD. Ya kalau dibuatkan leveling oleh si admin PPE. Kemudian akun KPA ini dulunya kan di level SKPD, kalau sekarang di level sub SKPD. Nah, kalau yang proses penginputannya mau yang buat paket, mau yang manual, mau yang generate itu tetap sama, tidak ada yang berubahnya hanya di level atas saja. Di level kita mau generate di level SKPD atau sub SKPD, integrasinya tidak melalui lagi admin TAPD keuangan, tapi langsung oleh aplikasi sirup sendiri yang narik datanya dari SIPDRI. Mohon izin saya kasih lihat untuk Ketapang ya. Untuk Ketapang sendiri saya kebetulan ngecek ya tadi
Mas jelas ya? Mohon maaf ini ketapang kelihatan jelas ya yang di layar. Nah ini kalau yang kelihatan data seperti ini kelihatan data tarian SIPDRI, hurufnya kecil-kecil. Nah ini harus dicek lagi badan cash banknya. Belum Kemudian di-share kayaknya Dinas Bu Ayu. Pemberdayaan Masyarakat. Kenapa? Bu Belum Ayu ya belum, Pak? Sebentar Pak. belum kelihatan. Iya ya. Iya siap Pak. Hmm, Kelihatan Pak? Sudah Bu? Ya. Oke, saya ulang lagi ya. Ini kan data Ketapang ya. Mungkin nanti di admin PPE harus ngecek yang ini nih. Kalau yang tampilan satuan kerja huruf kecil-kecil ini data tarian SIPD, karena data SIPD sekarang sesuai dengan di SIPD RI-nya. Nah, ini harus dicek nih. Badan Kesbang. Kemudian Pemdes, Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini apakah sama dengan yang 2023 dan 2024? Silakan dicek antara kelola SKPD di 2023 dengan dikelola SKPD 2024. Dinas sosialnya berbeda. Nah, ini kecamatannya banyak yang berbeda nih. Kalau RSUD-nya dia sendiri. Berarti di sini bentuk PA kalau nggak salah. Kalau kayak gini bentuknya PA. Kalau saya cek di 2024. Bentar ya. Jadi harus dicek-cek akunnya oleh admin PPE, menyiapkan ya, istilahnya menyiapkan untuk 2024. Nah ini, apakah nanti jumlah OPD-nya sebanyak ini? Oh ya sudah berarti, nah UPTD-nya langsung semua nih sebagai KPA. Sudah ada. Dan udah di leveling ya? Jadi banyak ya, jadi 73. Nanti mohon Iya Bu. dicek antara iya Puskesmasnya Pak, 24 soalnya Bu Ayu. yang G, bener Bapak, Iya banyak. banyak ya. Nanti mohon dicek nanti proses levelingnya. Kalau saya lihat 2023 ya. Nah, ini kan ada 49. Nah, itu maksud saya Iya Pak. 49. Ya, 49 nanti 2023. itu yang harus kita cek lagi Pak. Nah, artinya oh kita kan bentuk KPA nih di UPTD. Artinya seperti itu. Nanti sudah disiapkan dari sekarang. Siapa tahu ada tender mendahului kan. Nah, harus dipastikan bahwa akun PA-nya yang lama itu bisa difungsikan di 2024. Kemarin kami ada masalah sih dua OPD ini tidak ada berubah nama di SIPD RI maupun di SIPD merah. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, tapi kemarin itu di akun PPE dikelola pengguna itu jadi NA ya, not assigned. Jadi seolah-olah tidak ada yang memiliki OPD tersebut. Jadi kemarin kita udah konfirmasi ke teman-teman Sirup, jadi ya ada kesalahan. Jadi tetap kami di 32 OPD jadinya. Jadi sudah benar. Jadinya harus dari awal sudah kita cek rencananya nanti seperti apa di masing-masing kabupaten. Jadi Kabupaten Ketapang nanti rencananya mau seperti apa itu di akun PPE nanti yang kelola. Ini untuk sirup ya. Kemudian kenapa kalau saya lihat ya ITKP-nya masih cukup gitu ya. Ini sebenarnya masih lama. SDM-nya 1 Bu Ayu. Apakah dari Ketapang? Apakah SDM-nya 1 Pak? Tapi Nggak, bisa proses paket 1.900. masih rendah. Masih rendah.
Tapi Pak, saya lihat di LPSE Ketapang itu ada paket non tender ya Pak ya, 1.900 loh Pak. Siapa yang proses Pak? Kalau SDM-nya satu. Jeruk makan jeruk, Bu. Pak, hebat nih Pak. Saya sudah cek duluan Pak. Jadi tendernya ada berapa? 150-an. Yang sudah berjalan ya Pak ya. Non tendernya Iya, 1.900 betul. nih Pak. Ini kan Betul, betul. angkanya nggak kecil ya. Jadi kalau saya nggak salah lihat tadi cerita di Amel itu ada 400 miliar, 400 miliar ya pengadaan langsung. Sedangkan Iya. tendernya di bawah 200 miliar. Jadi makanya paketnya lumayan banyak ini kalau dilihat di pengadaan langsungnya. Jadi kalau SDM-nya butuh banyak banget kalau di kami kalau melihat seperti ini ya. Mungkin yang saya bahas dulu yang pertama yang sirup ya Pak ya. Sirupnya di sini kan masih 9,44. Mungkin Iya. masalahnya satu, sudahkah pernah melakukan klarifikasi ke LKPP terkait dengan berapa sebenarnya belanja pengadaan di Ketapang? Karena saya lihat di amelnya, amelnya ya, di amelnya Ketapang, itu belanja pengadaannya 1,4 tapi di perencanaannya baru 1,2. Jadi ada beda 200 juta ini, 2 miliar ya, 2 miliar belanja yang apakah itu entah diumumkan atau belum. Nah, itu yang apakah Mas karena masih nginput perubahan sehingga turun kayak kami. Jadi ini harusnya antara belanja pengadaan dengan belanja perencanaan nilainya sama. Jadi struktur anggaran di sirup ya di akun PA itu dipastikan sama Pak dengan istilahnya mapping ya. Kalau kami itu di LPSE buat mapping setiap kali kita ada perubahan ya, perubahan APBD, entah itu masih RAPBD, entah masih berupa RKA, belum berupa APBD, kita sudah diinfokan oleh teman-teman keuangan, penganggaran dalam hal ini, bidang anggaran, itu sudah ngasih ke kita rekap ya, rekap APBD, jadi dikasih kita APBD-nya, kemudian karena kita akan misahkan hibah bansos yang uang dan barang jasa, itu kita dikasih lampiran 3 dan 4-nya. Kemudian kita juga dapat rekap per SKPD, rekap APBD-nya kita dapat. Jadi kita tahu, oh ini belanjanya OPD ini harusnya sekian M gitu. Jadi kita di struktur anggaran kita sudah cek duluan, oh ini antara belanja pengadaan, non pengadaan, itu udah dipastikan itu harus sama. Jadi nanti total istilahnya APBD di struktur anggaran di PPE itu kan kelihatan nanti berapa APBD-nya. Jadi kalau di kami kan 1,4 triliun misalnya. Nah, ini kalau di dengan belanja pengadaan hanya 644 miliar kan begitu. Jadi sisanya berarti belanja non pengadaan. Kalau di sini kalau saya lihat di Ketapang itu belanja pengadaannya 1,4, berarti apakah sesuai mapping, apakah dibuatkan dia mapping per OPD bahwa OPD ini belanja barang jasanya misalnya 4 miliar, BTT-nya segini, di keuangan biasanya hanya BTT itu kan hanya ada di keuangan. Kemudian hibah bansos misalnya segini, gitu belanja modal segini. Mana yang masuk belanja pengadaan? Oh ini segini, non pengadaannya segini. Nah itulah yang masuk struktur anggaran. Itu akan mempermudah teman-teman OPD juga ada batasan. Oh ya saya belanjanya segini loh, jadi nggak lewat, nggak kurang. Nah itu harus ada mappingnya sebenarnya dibantu dari teman-teman di PBJ. Kalau di kami di LPSE yang buat. Jadi sebelum OPD mengumumkan baik itu pergeseran maupun induk ya, entah dia baru berupa RAPBD perubahan atau induk, itu dokumennya diserahin ke kami dulu. Jadi hasil downloadnya sirup itu dicek dulu pagunya sama nggak, sesuai nggak belanja pengadaannya. Kalau sudah sesuai baru kita verifikasi isiannya. Benar nggak ini tender, benar nggak ini metode pemilihannya ya, benarkah ini e-purchasing, ini harusnya PBJ dikecualikan atau ini harusnya masuknya ke swakelola. Itu kami verifikasi satu-satu. Kemudian untuk yang apa namanya, kalau sudah fix gitu ya, termasuk jenis pengadaan ya, termasuk juga centang PDN, TKD PDN-nya harus centang UMKM-nya. Nah, itu salah satu bagian yang menjadi tugas verifikator di LPSE.
Kemudian selain itu juga memastikan jenis pengadaan juga sesuai. Jadi jenis pengadaan, metode pemilihan, deskripsi paket itu dicek satu-satu. Jadi setelah itu baru boleh mengumumkan. Jadi kalau memang belum, istilahnya yang urgent silahkan diumumkan, tapi secara total kalau misalnya belum sesuai dengan pagunya, pagu belanja pengadaannya, kita nggak boleh diumumkan semua. Jadi harus dicari yang Rp1 perubahannya pun harus kita temukan di mana berubah. Jadi teman-teman LPS ini kerjanya nyariin ini Pak, nyariin apa namanya kalau di kami ini di mana sih dia kelebihan input, di mana sih dia belum input. Nah gitu. Kalau di kami itu bantuin OPD biasanya. Biasa kan kalau generate RKA itu kalau misalnya generate RKA gelondongan, nanti setelah pemaketan ya, pemaketan di penyedia atau di swaklola kan ada mecah lagi biasanya. Oh ini belanja bahan lainnya biasanya ada pembersih, terus ada lagi yang lain-lain kan jadi satu tuh di belanja bahan lainnya nggak mungkin jadiin satu karena dia beda. Itu tuh biasanya ada yang kelebihan angkanya, ada yang kekurangan. Nah itu teman-teman LPS nyariin angka-angka itu tuh biasanya di kami biar mirip nih sama, tapi biasanya sih beberapa OPD aja kayak gitu. Jadi kenapa di sini masih 9,44? Jadi kemungkinan besar ya Pak ya. Ini harus belum ada klarifikasi nih ke LKPP berapa sebenarnya belanja pengadaan di Ketapang. Jadi teman-teman OPD bilang saya sudah 100% ngumumkan, tapi ternyata data di LKPP nggak sebesar itu atau ini kurang ya karena di sini baru 94. Jadi kemungkinan berapa sebenarnya belanja pengadaan di Ketapang itu yang harus diklarifikasi. Jadi harus ada mapping per OPD, laporan gitu ya, bahwa di sirupnya sudah segini, di mapping kita pun juga sama. Jadi antara pagu sesuai dengan yang kita buat dengan yang pagu diumumkan itu sama. Jadi harus dibuatkan nanti kertas kerjanya per OPD. Kalau kami seperti itu, jadi nggak ada yang kelebihan input, nggak ada yang kekurangan input. Izin Bu Ayu, Kemudian ya Bu Ayu, gimana Pak Kabak? izin. Tadi kalau umpamanya kertas kerja udah kita siapkan, ternyata antara kita dengan OPD nggak ada selisih lagi, tapi ternyata capaiannya masih seperti itu, kita harus klarifikasi ke LKPP ya Bu ya? Iya, betul Pak, ada klarifikasinya. Jadi Bapak nih sebenarnya kalau di sini Pak kelihatan banget di AMEL. Iya. Jadi kalau misalnya di sini 1,4, di sini juga harus 1,4 nih. Kalau saya biasanya narik datanya di PPE terakhir karena buat laporan juga. Oh ya sudah sama nih sampai ke artinya kalau 1,4 berapa digit itu sampai ke belakangnya sama semua. Jadi nggak ada yang berbeda. Jadi seperti itu kita buatkan laporan supaya bisa diterima bahwa sebenarnya kita sudah 100% mengumumkan dan itu kita bisa bersurat ke LKPP klarifikasi bisa 1 tahun bisa tergantung dari berapa kali kita melakukan pergeseran PBD. Selalu kita konfirmasi setiap kali ada pergeseran. Jadi harus lapor. Jadi nggak bisa nggak. Kalau gitu LKPP nggak tahu berapa seperti ini ya, mohon maaf izin. Seperti ini cara nariknya. Nah ini Pak, karena di sini ada belanja BTT kan, kemudian ada hibah bansos. Nah ini kan hak yang diklarifikasi nih. Jangan ini bansos uangnya juga dijumlahin sama LKPP, hibahnya juga dijumlahin, padahal kita nggak umumkan. BTT kita nggak umumkan karena masuk non pengadaan. Itulah nilai-nilai itu yang harus diklarifikasi bahwa belanja pengadaan kita tidak sebesar itu, bahwa belanja pengadaan kita sebesar ini, rinciannya seperti ini. Nah itu yang harus dilakukan nanti di 2024 Pak. Kalau sekarang sudah telat kayaknya atau karena nilainya sudah keluar ya. Nilainya kemarin udah keluar kan. Nah, nanti di 2024 dibuatkan saja Pak mappingnya. Jadi tiap OPD dibuatkan belanja-belanja pegawainya berapa, kemudian belanja barang jasa di dalamnya ada beberapa kode rekening ya. Contohnya ada belanja hibah, kemudian bansosnya, barang jasanya, ada bunga, ada utang, biasanya begitu ya. Kalau saya lihat di strukturnya, kemudian baru belanja modal di bawahnya ada banyak kan. Ada beberapa rekening, belanja jalan, irigasi kan begitu, ada modal tanah kan gitu. Modal tanah diumumkan tapi BBJ dikecualikan atau apa. Nah, itu tergantung lagi masing-masing yang
istilahnya masing-masing kabupaten atau kota yang nantinya yang menentukan, oh ini saya umumkan, ini saya tidak umumkan. Nah, itulah yang nilai yang harus diklarifikasi. Jadi OPD-nya udah bilang nih saya sudah 100% umumkan, tapi LKPP enggak segini. Nah, itu harus diklarifikasi. Jadi kalau caranya klarifikasi harus setiap kita buatkan mappingnya. Ini soalnya kayak gini, Pak. Nanti tahun depan ini harus klarifikasi. Kalau enggak nanti dianggap kurang kita ngumumkan. Kalau boleh tahu, Pak, belanja pengadaannya memang 1,4 ya, Pak ya. Ini di struktur anggaran, Pak. Kalau di Ketapang sendiri. Nggak ada yang bisa jawab nih. 1,4 atau memang belum pernah di mapping, Pak? Belum pernah di mapping nih kayaknya, Bu. Ya, jadi masing-masing punya apa istilahnya asumsi ya akan berapa masing-masing ininya ya. Iya. Iya, terima kasih. Ya nanti 2024 Pak diubah caranya. Jadi biar kita tahu sebenarnya berapa sih belanja pengadaan kita. Kemudian belanja non pengadaan, kalau dijumlahkan keduanya itulah nilai APBD sesuai dengan ringkasan APBD kabupatennya. Kalau saya lihat di sini gede banget Pak, 1,4 triliun itu kalau belum ditambahkan pegawai dan lain-lain, ini APBD-nya di atas 2 triliun ya Pak ya, Ketapang ya. Iya, iya kurang lebih, Bu. 2,1 atau 2,2. Ya, berarti itu harus dijelaskan bahwa memang belanja pengadaan kita 1,4 triliun, sisanya yang 700 itu adalah non pengadaan. Nah, itu yang harus diklarifikasi ke LKPP. Ini amelnya Ketapang ya. Ini secara apa ya? Ini sudah bagus sebenarnya. Hanya tinggal mastiin belanja pengadaan dan perencanaan harus sama harusnya nilainya. Kemudian di persiapan ini sudah ditarik semua ya. Saya tadi udah cek itu ada di LPSC Ketapang ada 1.900 paket yang diproses oleh pejabat pengadaan. Ini berapa orang Pak? Sebenarnya pejabat pengadaannya banyak banget nih. Kami di sini hanya baru 250 nih. Nah, itu banyak sekali. Itu menyebar Bu, Pak di PBJ Bu, ya. Bu Ya. Ayu, di Kelungkung sudah tersentral ya, Bu ya? Tersentral Untuk Pak semuanya di sini. Jadi gampang ya, gampang kita gitu. ngelolanya. Kalau di Iya kita Pak. makanya kalau di kita makanya mampu seperti itu, teman-teman yang di OPD yang masih memenuhi pejabat pengadaan mereka yang eksekusi, Bu. Oh gitu. Iya. 2023 kan nggak boleh lagi ya Pak, harus JFPBJ ya. Bukannya 2024, Bu? Ya, per 1 Desember 2024 kan, sampai 31 Iya. Desember 2023 2023, aja. iya. Iya. Ya, kalau nggak diperpanjang lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak diperpanjang lagi. Ya, sebanyak ini soalnya Pak. Jadi lumayan nih, Mabuk, nggak bisa satu orang yang ngerjain. mabuk nih Bu Ayu, Iya, gimana Pak? bisa mabuk ini. Bisa mabuk Pak, benar. Oke ya, kita lanjut ke saya ke dashboard dulu ya. Kenapa di sini 0, kemudian di sini kecil masih 3,96, kemudian tenderingnya 4, di sini kontraknya 4,81. Ini ada hubungannya ya, semua dari sirup ke amel dan data di ESB. Kalau sirup tadi sudah dijelaskan, kemudian kalau e-purchasing, nah e-purchasing ini kelihatan kalau di Amel itu banyak banget paketnya, hampir 3.000 paket nih lewat e-purchasing. Dipastikan ada penyelesaiannya ya Bapak dan Ibu. Kontraknya ya kalau kita cek di detail kontrak, tuh saya gampang aja sih pakai Amel, sebenarnya enak sebenarnya. Kalau datanya sudah benar itu enak. Nah, dari LPSE-nya sebenarnya monitoringnya gampang sebenarnya. Tinggal di telepon-telepon aja. Kalau di kami nih, Dinas Kesehatan paling banyak paketnya. Ada 1.000-an paket biasanya. Ini kan Ada obat Bu, soalnya. ada Bu Sri itu. Ya, ibunya sudah senyum-senyum, Iya Bu, sudah saya iya. lihat. Iya, pasti Bu ya, saya tahu Bu. Kalau lihat ya, nih ada 2.614 paket. Ini ada kalau dipetakan mungkin nanti silakan dicek per OPD, tinggal diklik ya di sini yang OPD yang hadir. Ini bisa diklik, pengen tahu nih paket di saya nih ada berapa, tinggal diklik di sini, pilih OPD-nya. Ini secara kabupaten sih ada 2.600. Nah ini nih PR-nya adalah penyelesaian paket.
Jadi kalau kita lihat status ya, mohon izin saya jadinya kemana-mana, tapi nggak apa-apa ya, saya sekalian juga jelasin purchasing dikit, karena ini ada hubungannya dengan Amel. Nah, kalau yang ini kan paketnya selesai nih, rumah sakit. Nah, kalau yang 83% ini maksudnya baru satu paket yang selesaikan dari 6 paket. Jadi di belanja obat-obatan di rumah sakit Agus Jam. Nah, jadi kelihatan ini gampang sebenarnya ngeceknya teman-teman di LPSE. Oh ya, paketnya rumah sakit nih ternyata masih banyak yang belum selesai. Contoh, paling paling rumit memang yang kode RUP yang digunakan berkali-kali ya. Di tempat saya rumah sakit itu satu kode RUP bisa 200 kali belanja. Karena wajar ya, obat, alkes itu kan hal yang wajar. Jadi tidak ada masalah. Yang penting apa? Di status penyelesaian ini ya 100 paket, ya 100 paket sudah selesai. Itu baru namanya istilahnya paketnya selesai 100%. Jadi kalau masih 1 dari 6, ya berarti nilai progres fisiknya baru 83%. Ada pembaginya. Nah, ini contoh lagi rumah sakit juga. Ini paling atas soalnya ya. Baru 80%. 80% itu artinya sudah berkontrak PPK-nya, tapi belum melakukan serah terima. E-purchasing itu sekarang kan nggak nunggu pembayaran, Bapak Ibu. Jadi tinggal ketika barang diterima, tinggal klik penerimaan paket selesai. Jadi tidak seperti 2022 ya. Harus nunggu invoice-nya dulu, permohonannya, terus kita bayar, baru kita selesaikan paket. Sekarang enggak. Serah terima, yang penting barang sudah kita terima, paketnya bisa langsung diselesaikan. Nah, ini 70%, kayak gini contohnya, ini belum berkontrak nih. Nah, kelihatan proses kontrak PPK. Jadi gampang sekali ngeceknya kalau misalnya kita sudah biasa. Oh, ini sudah berkontrak. Nah, jadi dinas kesehatan misalnya yang paling banyak nih kalau saya cek kan ya saya bantu deh ini. Jadi tolong dibantu naikin angkanya ke Tapang dengan penyelesaian paket di e-purchasing. Kalau kami 2023 ini masih punya PS 1000 paket belum diselesaikan. Baru kemarin kita cek dinas kesehatan hanya dan 400 paketnya ada di satu UPTD saja. Jadi lumayan luar biasa banyaknya. Nah, ini kalau di dinas kesehatan ya kelihatan sedikit di sini, tapi bukan sedikit. Kelihatan di sini hanya 55 paket misalnya. Tapi di dalam 55 paket itu ada berbanyak paket. Nah, contohnya ini 4 paket, 4 paket. Kalau dijumlahin dia banyak jadinya. Nah, ini semuanya masih kontrak PPK kalanya ini. Kalau 70% masih berarti SP-nya belum diupload. Itu istilahnya cara ngeceknya untuk yang teman-teman di dinas Begitu. kesehatan di UPTD. SP-nya juga belum diupload gitu ya. Ya, SP-nya jadi juga belum diupload. iya SP-nya belum diupload. Jadi gampang ngeceknya. Rumah sakit tadi ya, rumah sakit mungkin ini yang paling banyak. Rumah sakit juga malahan 40. Jadi nanti pasti ada OPD yang besar sekali nih. Nah, ini sudah 100%, artinya sampai penyelesaian paket sudah klik selesai paketnya. Jadi ini, nah kalau yang tadi, berarti di dinas kesehatan banyak paketnya masih belum ngupload surat pesanan. Jadi masih statusnya semuanya masih berkontrak di PPK. Nah, kalau kayak gini misalnya contoh, artinya di 6 paket ini, di Makmin misalnya ya, itu ada beberapa paket yang sudah tanda tangan, udah ngupload SP tapi ada yang belum. Nah, gampang sebenarnya ngeceknya teman-teman LPSE. Nah, ini contoh yang saya ceritakan tadi, satu kode RUP bisa lebih dari 100 kali dipakai. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya lagi ngejar sama, saya juga ngejar teman-teman rumah sakit dan dinas kesehatan yang begini-begini ya. 172 paket nih. Jadi ngejar selesainya tuh yang agak susah ya di istilahnya gitu ya. Jadi sama nih, hampir seluruh Indonesia saya rasa masalahnya sama. Jadi di pengiriman penerimaan atau kalau enggak iya di apa ya di pengiriman biasanya yang lama, karena bermasalahnya di distributornya, kadang di penyedianya. Mungkin ini masalah juga nih. Cuman yang penting SP-nya sudah diupload. Nah, itu contoh-contoh
cara ngecek teman-teman di OPD terutama amelnya gampang sekali ya. Tinggal diklik di sini di LPSC Ketapang, kemudian klik amel, nanti akan muncul seperti ini. Jadi di rumah sakit atau di apa namanya di OPD kalau mau ngecek itu bisa lihat. Jadi kalau saya Rumah Sakit Agus Jam contohnya. Kalau kita lihat di rekap satuan kerja ya, yang OPD mana yang nggak sama ini ya, LPSC bisa ngecek. Nah ini kan 63%. Jadi belanja pengadaan ini yang struktur anggaran Bapak Ibu, yang Bapak Ibu input di struktur anggaran di PA. Berarti hanya baru 63% yang sudah diumumkan nih di Kominfo ya. Contoh aja, dari 7 ya, 7 miliar, baru diumumkan 5 miliar. Kemudian ini baru 72%. Jadi harus dikejar yang lagi 200 miliar ya berarti ya. Dari Iya, Bu. 1,2 ke 1,4. Nah, 200 jadi harus miliar. ya, jadi harus diinformasikan dulu. Cuman pastikan Pak, berapa sebenarnya belanja pengadaan di Ketapang untuk di perubahan. Ya, istilahnya kita mulai belajar di perubahan dulu sebelum kita di induknya nanti lebih ini lagi, pastinya lebih detail lagi. Nah, dipastikan bahwa yang terinput di struktur anggaran di PA itu memang itu angkanya gitu. Jadi kadang OPD kan inputnya, oh ya ini maksudnya ini, jadi asumsi sendiri. Kalau di Klungkung, di kami OPD tidak melakukan generate RKA. Jadi yang melakukan kami, kemudian tidak mengisi struktur anggaran yang melakukan di LPSE. Jadi agak diktator sedikit nih LPSE-nya. Jadi dipastikan berarti teman-teman OPD akan tahu dia, oh ya saya segini nih belanja pengadaan saya. Jadi mereka udah lihat sendiri, udah tahu sendiri. Jadi cara menghitung pun kami ajari. Jadi OPDA misalnya cara ngitung dari rekap belanjanya saja, rekap SKPD. Kalau di SIPD itu kan ada print out-nya ya. Entah PDF-nya bisa diajari caranya membuat. Jadi belanja barang jasa, kemudian kalau ada hibah barang, bansos barang, belanja modal. Nah, itulah belanja pengadaan. Belanja pengadaan di OPD. Begitu kami mengajari. Jadi mereka sudah bisa ngitung sendiri, oh segini belanja pengadaan saya. Jadi kalau misalnya ada yang hutang, bunga itu kita tidak umumkan. Nah, seperti ini tinggal dicek aja Pak di rekap, di rekap. Rekap Kemudian seperti ini amel ya. Kemudian kita lanjut ke persiapan. Di detail persiapan nanti kelihatan paket-paket yang masih draft. Jadi ini saya masih di satu ya, di rumah sakit ini contoh saja. Jadi kelihatan ini tanggal buat paket. Nah, ini masih draft ini. 24 Maret. Nah, ini metodenya e-purchasing. Ini kayaknya buat paketnya saya kurang tahu apakah beneran masih draft di ininya atau memang sudah lanjut ke berikutnya. Ini kan baru persiapan ya istilahnya. Kalau di persiapan itu ya, data yang dipersiapkan adalah data paket yang dibuat oleh PPK baik di SPSE maupun di e-purchasing. Apapun yang dibuat. Jadi kalau misalnya memang double gitu buatnya, mending dibatalkan salah satunya, terutama yang di e-purchasing. Jadi dianggap satu kalau kita masih ada paket draft kalau e-purchasing. Nah, ini kelihatan Pak sampai tanggalnya, Bapak Ibu sampai kelihatan sampai tanggal-tanggalnya. Ini persiapan ya. Jadi baru 44 paket nih buat paket di rumah sakit. Nah, contoh seperti itu. Kemudian kalau kita masuk ke pemilihan, kita mau lihat nih hasil pemilihan kita benar apa enggak sih dengan di e-purchasing. Boleh kita melakukan analisa. Nah, ini kalau di rumah sakit ya, catatan. Di sini ada e-purchasing. E-purchasing semua rata-rata. Tidak ada tender ya. Ya. Nah, ini bisa kelihatan gampang nih untuk PPK-nya ngelola, ngelihat. Nah, ini saya tuh ada 172 paket, ternyata baru selesai 8. Berarti saya punya PR banyak. Nah, gitu modelnya. Jadi, ini Amel ini bermanfaat sebenarnya untuk nggak hanya di LPSE, tapi di OPD juga. Jadi, oh ya paket saya ini ternyata belum saya selesaikan, padahal barangnya sudah saya terima. Nah, ini sebagai controlling ya. Controlling ke PPK juga untuk lihat karena saya yakin bukan PPK-nya yang input surat pesanan, yang menerima ngupload surat penerimaan itu bukan PPK, mungkin pengelola akun. Jadi kalian controlling yang ngelola akun. Mengingatkan kembali bahwa oh ya ini surat pesanannya belum diupload atau penerimaannya belum padahal barangnya sudah diterima. Nah, itu contohnya.
Ini masih rumah sakit ya, berarti yang 4.000 tak 2.000 tadi ada di OPD lain. Itu untuk menu pemilihan. Kemudian kontrak. Nah, di sini di detail kontrak bisa kelihatan. Nah, tadi kan 55 paket, ini ada 40 paket, berarti ada banyak yang belum berkontrak. Hmm. Nah, kelihatan di sini. Kalau kita klik ya Bapak dan Ibu, contoh misalnya nama paket asal udah biru itu bisa kita klik. Nah, ini kelihatan di sini, oh tidak pernah ada revisi, bagus banget ini ya. Berarti nilainya nggak pernah berubah. Kalau kami itu rumah sakit itu setiap saat, setiap waktu itu seperti lagu dia berubah terus kode RUP-nya karena anggarannya ditambah lagi, dikurangin lagi ya suka-suka ya blood soalnya ya. Lot soalnya. Iya, blood soalnya setiap saat, setiap waktu. Nah, ini kan kelihatan. Nah, kelihatan ya. Jadi ini ada 6 paket. Jadi kelihatan, oh ya ini sudah sampai mana gitu. Jadi bisa diklik semua. Jadi ini sudah realisasi. Nah, serah terimanya saja yang belum. Jadi gampang dicek. Ini controlling ke teman-teman LPSE juga untuk mengingatkan ke OPD. Kemudian untuk PPK juga, oh ya saya belum ternyata menyelesaikan paket yang ini. Jadi ini katalog sektoral. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nampak seperti ini di layarnya. Bisa dicek sendiri juga di ini ya, bisa dicek sendiri juga. Nah, ini contoh bagaimana yang 100 paket tadi bentuknya. Nah, ini contohnya belanja barang jasa brut sama nih, tempat saya juga begini. Nah, ini kelihatan nanti paketnya banyak. Nah, ini tuh sebenarnya kode-kode belanja sebenarnya. Berat. Bisa di Excel kan nggak bisa. Nanti silakan di, di ini aja. Apa namanya? Bapak Ibu bisa di sini klik di ekspor datanya. Jadi nggak harus kalau pusing lihatnya udah banyak banget ya gitu kan. Diekspor saja ke Excel. Jadi dicek ya dicocokkan lagi benar nggak sih data di sistem dengan yang data di akun PPK-nya sendiri atau di akun pejabat pengadaannya. Karena kan ini bisa pejabat pengadaan yang proses, bisa PPK-nya sendiri. Tiap rumah sakit kan punya polisi berbeda ya. Jadi mana yang kalau yang e-purchasing di atas 200 kan sudah pasti PPK, tapi kalau di bawah itu kan semuanya pejabat pengadaan. Tapi kalau yang di mungkin di SPSE yang ada pembatasan ya, kalau Blut kan bisa sampai 1 miliar, bisa sampai 2 miliar ya. Nah, kemudian serah terima, monitoring serah terima, itu kan 40 paket. Nah, detail serah terimanya berapa paket? Nah, baru 7 paket nih kecil sekali. Nah, itu cara ngontrolnya. Jadi di OPD bisa menggunakan AMEL sebagai sarana untuk melakukan monitoring sendiri. Monitoring namanya juga AMEL ya, aplikasi monitoring dan evaluasi lokal. Lokal berarti buat kita sendiri. Jadi baru 7 paket diselesaikan dari 50 paket tadi. 50 paket itu dari kode RUP ya Bapak dan Ibu, karena aslinya kan ada ratusan tuh, satu kode RUP ada 174 paket. Sebenarnya aslinya paketnya banyak banget. Jadi harus dicek lagi di masing-masing akunnya. Benar nggak sih data yang diambil nih dengan data yang diekspor? Nah, diekspor saja datanya. Oh ya benar nih, saya belum nyelesain. Dibantu dengan menelpon misalnya distributor atau penyedianya. Kalau di rumah sakit dan dinas kesehatan kan seperti itu biasanya di penyedia untuk mengirim surat pengiriman. Jadi kemungkinan besar yang besar eh, tadi kan purchasing-nya hampir 2.600 ya, mungkin di OPD lain. Nanti tinggal dicek aja di OPD mana. Itu masing-masing OPD bisa ngelihat masing-masing. Jadi seperti ini caranya. Jadi mudah sekali menggunakan AML sebagai kontrol, jadi sebagai evaluasi kita sendiri, sebagai di PBJ juga, kemudian di OPD juga. Jadi semua menu ini bisa diklik. Misalnya kayak saya klik ini ya di rekap perencanaan. Ya, nah ini di rumah sakit ya. Saya pakai salah satu saja. Nah, ini kelihatan pengadaan langsungnya ada
679 juta, kemudian purchasing-nya lebih banyak ya, 95% dari belanja pengadaannya. Belanja pengadaannya rumah sakit berapa? Kelihatan di sini, kalau kita klik di sini di Pagu, nah ada 25 miliar. 25 apa 250 nih? 25, swakelolanya ada 393. Banyak sekali ya. Mungkin saya kurang tahu apa. Intinya ini kelihatan ya swakelolanya lebih banyak daripada penyedianya. Jadi bisa dicek. Jadi cuma ada pekerjaan konstruksi, jasa lainnya pengadaan barang. Kalau kita mau lihat paketnya, nah ini ada 76 dari penyedia, kemudian 24 swakelola. Jadi swakelolanya walaupun nilainya 300 miliar, itu kan biasanya BLUD gelondongan-gelondongan biasanya. Nah ini kalau kita lihat lagi paketnya, nah ini ada 23, gampang sekali nih, jumlah paketnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Tapi nilainya memang besar. Nah di sini kita lihat pagunya ya, di BLUD hampir 15, kemudian di PDN-nya kelihatan juga. Kemudian di PDN UMK, nah ini Pradipa belum ada ngumumkan ya, berarti ngumumkannya ini setelah APBD Ketok Palu kalau nggak salah. Kalau kita lihat dari status ini data berdasarkan kategori pengadaan. Nah, persentase kelihatan 79% itu belanja pengadaannya, 100% Pagu RUP-nya. Jadi PDN-nya ada 74, 75 UMK. Nah, ini apa namanya grafiknya ya. Jadi di sini kelihatan diumumkan itu di bulan Februari prosesnya. Nah, sisanya nggak ada. Jadi mungkin ada yang beberapa aja yang diproses ini menurut tanggal yang dimasukkan di sirup. Jadi apapun yang diinput di sirup, di sinilah apa namanya direkap perencanaan ini, di istilahnya disimpulkan, diakumulasikan. Kalau monitoring paket, Bapak dan Ibu bisa lihat, misalnya nih kita rumah sakit lagi, mohon maaf, rumah sakit. Nah, ini cara pengadaan. Nah, ini kita lihat, oh ini belum ada proses, artinya belum ada pencatatan swaklola. Saya lihat juga di Ketapang belum ada pencatatan swaklola dan non-tender ya. Sehingga nilai di sini itu 3,96 ini kan baru belanja pengadaan langsungnya saja. Jadi ada yang manual itu yang tidak dicatatkan, jadi lebih besar nilai yang tidak dicatatkan dibandingkan dengan nilai yang sudah diproses atau dicatatkan di sistem. Maaf. Nah, ini swakelolanya belum ada yang dicatatkan. Nah, kalau ini kelihatan Pak, Bapak dan Ibu. Ini sudah diproses, tapi paketnya masih belum selesai. Jadi kelihatan di sini kalau kita lihat 00 gitu ya, maksudnya adalah nilai efisiensi dan persentase efisiensi. Karena apa? Di sini belum ada prosesnya. Jadi kelihatan di sini nilai HPS-nya nggak ada, nilai kontraknya nggak ada. Kalau di sini yang tadi, nah ini sudah sesuai, nilai HPS-nya 15 juta, nilai kontrak 15 juta, walaupun nilai pagunya 31, jadi baru diproses 12 kali. Belum kelihatan di sini nilainya karena belum ada serah terima. Jadi masih 0% progres pekerjaan dan pembayarannya. Itu sih kalau Amel, jadi gampang ya menggunakannya. Kemudian struktur anggaran ini lebih ke LPSE nanti untuk ngecek benar nggak sih belanja pengadaan dan belanja non pengadaannya jumlahnya seperti itu. Nah ini yang tadi saya cerita, total anggaran belanja pengadaan. Nah non pengadaannya nggak diinput ini, kelihatan di sini 0. Jadi belanja pengadaan operasinya 7,3, modalnya 670. Belanja tidak terduganya memang 0 ya, nggak ada di Kominfo untuk PTT. Nah ini kelihatan belanja non pengadaannya nggak diinput, berarti belanja pegawainya harus kelihatan. Jadi struktur anggaran di PPE biasanya nanti
Kalau misalnya harusnya nanti di admin PPE itu di total belanja itu akan sama persis nilainya dengan belanja APBD-nya. Kalau misalnya masih 1,4 ya berarti banyak yang tidak input belanja non pengadaan. Kemungkinan besar mungkin nggak paham yang non pengadaan yang diinput yang mana saja. Nah ini kalau BPKPD tahu nih diinput yang mana saja yang diinput. Nah itu harus di didetailkan lagi di dalamnya. Karena banyak yang masih nol, ada yang sudah input. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk monitoring struktur anggaran. Jadi mungkin next-nya di perubahan ini lagi input perubahan, coba di detail lagi berapa sebenarnya belanja pengadaan di Ketapang sambil kita istilahnya bikin kertas kerja sendiri sebelum kita ke Induk 2024. Itu untuk Amel. Mungkin ada pertanyaan dari OPD. Karena penginputan sirup saya rasa sudah pas ya, cuma nanti perubahannya nanti di level cara generate apakah di SKPD atau sub SKPD. Kemudian kalau apapun yang diinput di sirup, apapun yang diproses di SPSE, apapun yang diproses di e-purchasing itu tarik semua ke Amel. Jadi datanya Bapak Ibu ini transparan semua ya. Jadi kalau di tender kelihatan banget nanti tanggalnya tanggal berapa, istilahnya prosesnya, pemenang siapa itu kelihatan semua, termasuk kontrak. Jadi kalau yang punya kontrak itu harus yang punya tender harus input kontrak sudah pasti. Kemudian kalau untuk menambah nilai tadi di Amel ya kelihatan di sini kalau saya balik ke info utama. Nah, di sini kan ada serah terima. Jadi kalau nilai serah terimanya ini didapat dari satu kalau di SPSE itu adalah didapat dari pembayaran yang diinput di e-kontrak. Kemudian dari non-tender yang 1.900 paket tadi itu dapatnya di e-kontrak sebenarnya datanya. Jadi kalau memang sudah sampai ke pembayaran, sudah sampai SP2D, termin terakhir, itu silakan diselesaikan paketnya status selesai, kemudian progres pekerjaannya 100%, klik selesai, nah, baru ketarik ke data serah terima. Kemudian kalau yang di eh, e-purchasing itu juga ngambilnya data dari serah terima. Bapak Ibu kalau sudah nyelesain serah terima, sudah terisi sampai penyelesaian paket, ya otomatis di sini juga sama. Jadi istilahnya ini ada kontrak yang tercatat selama di sistem ada 431, tapi belum basis 80 miliar yang masuk ke pembayaran. Kalau di kami memang data yang kami pegang sendiri, itu karena masih banyak paket yang belum selesai. Jadi pembayaran ada yang tahun depan. Jadi akan kecil sekali serah terima kami nanti dibandingkan dengan nilai kontraknya. Ada beberapa permasalahan-permasalahan internal yang memang istilahnya ya masih pekerjaannya lewat waktunya kan gitu sudah kelihatan nih mana paket-paket yang akan uh, istilahnya tidak akan dibayar tahun ini kan gitu baru tahun depan. Jadi kelihatan nanti di sini kecil, tapi kontraknya besar karena apa ya? Memang sudah berkontrak tapi pembayarannya mungkin baru tahun depan. Demikian dari saya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya karena ini adalah modelnya adalah sharing session. Ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu mungkin dari OPD mungkin atau dari BPBC, dari LPSM mungkin. Ya, ya makasih Bu Ayu. Yeah. Untuk menghemat waktu kita kalau di sana udah hampir jam 12, langsung aja kepada teman-teman OPD yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan, kita persilakan. Ya, silakan Masing-masing Bapak Ibu. Dari KPBJ. Sudah. Sudah di bawah. Kode rekeningnya ya. Ada pertanyaan mungkin dari OPD ya, Bapak Ibu. Iya Bu Ayu ada dari Dinas Kesehatan. Silakan Bu Sri, Siap. langsung. Iya Bu Sri Mulyani. Aduh, saya Sri ditanya Mulyani, Menteri Keuangan ini. kita. Apa?
Ya. Saya dari awal ngelihat namanya, waduh saya sama Bu Sri Mulyani ini satu frame nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Pak Waalaikumsalam, izin, Pak ye, Dirman selamat izin. siang. Ya, monggo. Langsung. Begini, Bu, kami kan Ya, dalam posisi RUP ini kan baru dalam pembelajaran tahun ini ya, Bu. Jadi, oh iya siap. iya, jadi kami memasukkan apa RUP itu ada kadangkala antara penyedia dengan penyedia swakelola itu agak rancu, Bu. Jadi, apakah Ah, itu ah. bisa menjadi permasalahan di AMEL atau gimana, Bu? Itu aja, Bu. Ya, Makasih. sebenarnya penyedia apakah ini swakelola? Ya Bu, bingungnya itu rancunya apakah ini masuk swakelola apa penyedia gitu ya? Iya, Saya Bu. coba cek Karena ya, kemarin kita Dinas di Kesehatan. apa namanya? Waktu pertama kita masuknya di swakelola, paket swakelola gitu, paket penyedia swakelola. Betul. Terus kemarin itu karena ada pembaharuan dari RUP, kita dimasukkan ke penyedia. Jadi antara yang punya swakelola itu masuk ke penyedia. Jadi bagaimana itu, Bu? Apakah dalam AMEL itu jadi permasalahan atau tidak gitu? Bu Sri mungkin bisa lebih spesifik enggak? Contohnya masih. Contohnya Iya ya. seperti ATK, Pak. ATK itu kita masukkan ke penyedia. Sebenarnya harusnya ke penyedia swakelola waktu pertamanya gitu. Jadi pas Oke Bu. waktu ini kan Heeh. baru nih Bu, karena kita juga baru belajar kemarin. Jadi antara yang sebenarnya harusnya di dalam apa namanya di dalam eh, apa namanya di dalam apa grup kita itu dia ya waktu G. kemarin itu paketnya swaklola swaklola dalam paket dalam swaklola. Terus ya habis itu untuk yang semester ini untuk DPPA-nya dia masuk ke penyedia gitu Bu. Apakah itu bisa jadi AMEL kami gitu Bu? Makasih. Paham ya Bu? Iya, nggak apa-apa Bu, wajar. Jadi gini ya, untuk yang penyedia dalam swakelola, kalau ATK ya sudah benar Bu, masuknya kan pasti ke penyedia ya. Saya sudah lihat tadi swakelolanya misalnya ini ya, saya contohkan ini penyedia dalam swakelola. Sudah benar sih Bu, ini masuknya ke penyedia dalam swakelola. Ini kan ATK, artinya yang mendukung swakelola dari kegiatan itu kan. Jadi kayak saya lihat di sini belanja jasa penyelenggara acara ini kan purchasing memang kalau jasa IO ya. Kemudian sudah benar ini Bu. Tidak ada masalah, tidak ngaruh Bu. Ke Amel nanti yang ditarik penyedianya. Amel nanti nariknya, oh ini penyedia ya, posisinya di penyedia. Nanti ini swakelola, ini swakelola. Penyedia dalam swakelola, iya dia akan masuk ke penyedia. Nanti data swakelolanya misalnya kayak tadi perjalanan dinas gitu ya. Perjalanan dinas kan swakelola, di dalamnya ada lagi nih yang lain-lain di bawahnya. Nah, itu akan masuk ke penyedia. Ini sudah saya cek, Bu. Sudah benar kok ini. Ditarik ke Amel kok, Bu. Boleh? Iya. Biar yang ngalamin aku. Sudah Ya. nggak ada masalah Bu. Ini meeting full day gitu kan. Ini memang ke purchasing. Kalau di kami juga sama, sewa hotel juga sama. Jadi sudah sama lah Bu. Ini sewa hotel ini kegiatan full day meeting atau sewa hotel Iya, untuk perjalanan full day dinas. Nah, ya meeting. kan sama. Nah, ya sama Bu. Ini dana BOK ya, Iya, apa JKN. Bu, Iya. BOK. Ya, JKN sama makasih. BKA kan BOK kan itu aja biasanya meeting-meeting di hotel untuk acara-acara ini ya, Iya. sosialisasi penyuluhan ya. Udah kok Bu, sudah tepat. Oh, baru Makasih pertama Bu. ya Bu? Iya, baru Baru pertama pertama. ya. Iya, baru tahun Oh, ini Bu. sebelumnya tahun tahun Belum, 2022 belum pernah. belum input sirup. Ngikut sirup Bu, tapi belum sedetail ini gitu. Oh, masih gelondongan ya. Iya, masih baru-baru tahun ini Bu, baru mendetail. Oh ya, keren Bu. Ini sudah salah satu bentuk transparansi ya. Artinya ini detail sudah bagus. Ini udah karena saya sudah lihat sih Ketapang nggak ada masalah sebenarnya sirupnya gitu. Kalau kalau saya sih ngeliat sih sudah pas ini. Cuman sekarang tinggal memastikan bahwa belanja pengadaannya sesuai dengan struktur anggarannya. Jadi sesuai dengan rekap
rekap di ringkasan APBD-nya. Jadi kalau dicek itu nanti pasti ada di dalamnya belanja pegawai, kemudian belanja barang jasa, belanja kalau ada biasanya hibah ada biasanya, kemudian belanja modal berapa. Itu yang harus kita jumlahkan. Nah, itu ketemulah nilainya bahwa sebesar itu yang harusnya kita umumkan. Jadi secara ini kan sudah, cuman ini kok ada nilai 1 ya. Mungkin karena kelebihan ya. Iya. Alat tulis kantor ini nilainya 1. Kayaknya mungkin ini salah di SIPD-nya mungkin 1 ya. Iya. Karena kelebihan. Di perubahan tidak diganti ya. Biasanya sih di perubahan dihapus biasanya. Dari program, Ya, Bu. Terima Dari kasih, program Bu. ya biasa. Iya. Ini berarti dananya dana dak, nggak boleh 1 pun cecer, Bu. Tahu Iya. saya. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, sama-sama Bu Sri. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari OPD lain. Saya belum lihat PU ya. Ya, izin Bu. PU kayaknya lancar. Ya, Ya. Bu Ayu, ya izin Bu Ayu, saya Andi Bu Ayu. Ya. UKPJ. Dari UKPBJ Bu. Dengan siapa, Pak? Pak Andi Bu, tadi UKPBJ Ketapang. Iya, Pak Andi. Ya, bagaimana Pak Andi? Bisa saya bantu? Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan terkait Iya, Pak. terkait dengan ketidaksinkronan antara DPA atau kode rekening DPA atau DPPA dengan tarikan data. Pak, nggak jelas, Pak. Putus-putus. Gimana, Pak? Ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Pertama terkait ketidaksinkronan Bu, kode rekening yang ada di DPA atau DPPA dan dari tarikan data RUP SIPD. Oh, Itu kita Iya. ada alami. Itu yang pertama ya Bu ya. ya. Terus yang kedua terkait dengan ini Bu. Di OPD biasa kan ada pakai fisik itu Bu. Betul. Terus di dalam dalam paket fisik tersebut terdapat AP. Ini kita bingung Bu, apakah AP ini kita satukan dengan nilai fisik tersebut atau kita buat RUP tersendiri lagi? HP Iya. itu Pak bunyinya, handphone. AP. Administrasinya masih. Iya. Oh, Berupa administrasi. Ya, berupa ATK. Administrasi proyek. Oke. Ya. Itu saja Bu ya. Terus sebentar. Ya, siap. Terima kasih. Satu ya, yang kode rekening dulu berbeda. Kalau misalnya hasil generate-nya berbeda, ubah saja langsung. Jadi tidak perlu lagi melihat bahwa kadang namanya integrasi nggak semuanya harus 100% ya. Itu masalahnya kan di API-nya. Jadi kemungkinan besar ada yang memang berbeda kode rekeningnya, tinggal diubah sesuaikan lagi dengan DPA atau DPPA-nya. Setahu saya ya, kalau di keuangan itu ada beberapa kali perubahan biasanya itu di kode rekening. Ada di APBD pergeseran mengubah rekeningnya. Jadi kalau ketika integrasi ya di SIPD hanya boleh digunakan ketika induk saja Pak. Kalau sudah namanya dia pergeseran, perubahan manual semua prosesnya. Jadi tidak mengandalkan lagi nilai integrasinya. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda, kemungkinan ada pergeseran. Pergeserannya hanya mengganti kode rekening. Jadi kalau ada yang berbeda, tinggal langsung edit kode rekeningnya. Jadi tidak masalah harusnya. Kami juga sering, jadi memang yang diubah adalah kode rekening saja. Jadi Kita edit, Pak. Sesuai kode rekening DPA, Bu? Iya, sesuai kode rekening di DPA, Pak. Jadi kalau kami menganggapnya DPA itu DPPA itu adalah kitab sucinya admin sirup. Jadi mereka harus sesuai dengan apa yang ada di DPA. Itu prinsipnya di sini. Teman-teman di OPD juga saya sering sekali bilang apa yang ada di DPA itulah yang harus diinput. Jadi kemudian satu lagi nih yang revisi DPA. Jadi setiap kali melakukan revisi, itu kan biasa tuh kita ngelakuin revisi, angka inilah dikurangi, naik ke sini. Itu diupdate langsung sama teman-teman admin sirup. Jadi mereka pasti minta buka akses. Kita buka aksesnya untuk mengganti
Istilahnya yang mereka revisi. Biasa itu revisi itu kan dalam setiap ini pasti ada. Jadi harus selalu update dengan data. Kemudian kalau yang tadi paket fisik ya, administrasi. Ini harus dicek dulu Pak di uraiannya, uraian belanjanya, apakah dia tergabung dengan fisiknya. Misalnya kan di belanja modal itu ada perencanaan, pengawasan, pembangunan Iya, gedung, misalnya pengawasan gedung, perencanaan gedung. Apakah ada uraian belanja lagi ATK-nya ada Bu. atau gimana? Iya ada Bu. Ada, berarti ya terpisah, Ah, Pak. Ya nggak bisa gabung. Kalau di kami udah gabung itu jadi satu. Jadi dilihat di uraian belanja DPA-nya, Pak. Kalau dia terpisah ya terpisah. Kalau dia gabung dengan pembangunannya udah jadi satu di sana, ya jadi satu dengan dengan itu pembangunannya. begini sih. Hmm. Lihat di uraian belanjanya. Jadi pastikan sama. Jadi kalau misalnya, tapi nggak mungkin di belanja modal ada ATK ya, pasti dia di belanja barang jasa. Mestinya seperti itu. Iya, nggak ada Pak itu ATK kan administrasi masuknya ya belanja barang jasa. Kalau dia belanja modal ya pasti fisik aja sama perencanaan pengawasan itu setahu kami sih seperti itu. Nanti kalau salah nanti biasanya kena temuan itu. Kan kalau namanya perencanaan pengawasan fisik itu jadi satu aset ya, satu aset di fisiknya itu. Jadi berapa nilai perencanaan, nilai pengawasan, nilai fisik gedung itu masuk daftar aset nanti. Itu saya belajar ini juga perencanaan itu nggak hanya sampai proses belanja selesai, tapi sampai bagaimana pencatatan asetnya. Jadi memang Iya, kalau seandainya dari ada hulu ke yang hilir temuan, jadi harusnya. iya Jadi dia kalau mau misalnya kekerasan mungkin administrasi gabung. ATK gitu dibuatkan uraian belanjanya di bawahnya, oh jadi aneh ya, karena kan namanya ATK itu masuknya di belanja barang jasa bukan di belanja modal. Jadi biasanya sih kalau namanya belanja modal ya kalau yang pembangunan gedung 3 aja biasanya, perencanaan, pengawasan, fisiknya. Kalau enggak ya pasti ada komputer ya gitu. Ya belanja modal kan Ya, biasanya mebel kan gitu. Eh, tapi kalau yang namanya administrasi kayak ATK ya nggak mungkin kayaknya, harusnya kan di kode 521 ya. Harusnya kalau 51 kan belanja pegawai ya, 521 ya, 522 berarti. Ya itu sih kalau di kami dipastikan di uraian belanjanya. Kalau memang ada ya harus dipertanyakan kenapa bisa ada muncul ATK di sana. Bingung kan ya, saya juga bingung, belum pernah saya lihat. Kecuali dia sudah langsung include ke bangunan gedung gitu ya, udah di dalamnya ada administrasinya, biasanya sudah masuk di HPS-nya, di perencanaan, dari perencanaan kan sudah bentuk HPS untuk fisiknya harusnya sudah ada. iya. Ya, demikian Pak. Dicek lagi Pak. DPA-nya dicek lagi. Kalau Ya, waktu benar terjadi nggak itu perbedaan itu, penempatannya? ya Bu, kalau terjadi perbedaan rekening tersebut yang integrasi apa menarikan data dengan DPP atau DPP, apakah kita perlu konfirmasi ke pihak BPKAD Bu? Nggak perlu Pak. Nggak perlu ya? Yang tercetak, iya yang tercetak saja dipakai. Oke buku ini. Jadi kemungkinan ketika narik ada masalah, jadi gitu aja. Kalau kita sih biasanya, kalau di saya sih sesuai. Tapi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, diedit lagi. Ketika pemaketan itu kan kita cek kode rekening sekalian. Nah, kode rekeningnya dicek, kalau enggak ya langsung diubah pada saat pemaketan. Jadi ketika habis melakukan generate paket ya langsung lakukan pemaketan, ya di sana harus diedit kode rekeningnya. Kan enggak mungkin orang BPKPD Pak. BPKPD tidak usah ngapa-ngapain, kita yang menyesuaikan Pak. Kita yang dihilir, kita yang menyesuaikan, mereka yang punya ini. Ngikut saja sama hasil cetak DPA-nya. Ya, Oke, baik Bu. Ya, makasih Bu Ayu. ya Pak. Mungkin Ya, ada pertanyaan lagi? lagi. Oh, di chat banyak ya. Bentar, saya belum baca chat ini. Ada nggak di chat tadi? Ya, saya lupa, mohon maaf. Oh, daftar hadir ya. Nggak ada. Oh, nanti materi saya share ya. Nanti ada 3 materi, nanti saya share. Saya kirim ke Pak Dirman. Yang mana namanya Pak Dirman? Bapak ya? Iya Bu, saya Bu. Oh, Bapak yang ngechat saya. Waduh, maaf Pak Dirman. Saya ini ya, saya kira ada orang LPSE Pak. Mohon maaf Pak. Jadi waktu itu saya mikirnya, oh ini orang LPSE. Karena biasanya yang ngechat saya itu orang LPSE. Mohon maaf Pak Kabak. Ya, Iya, sama-sama Bu, nggak apa-apa. ya, ya Pak Dirman. G.
Satu lagi, Bu. Satu lagi. Di Kelungkung sudah mulai penginputan RUP data awal 2024 kan, Bu? 2024 ya. Ya. Ya, minggu depan. Kalau mau ngikut target sih harusnya minggu depan. Kita Ya. targetnya November ini sudah selesai pelatihan Ya. pendampingan, Desember sudah input sekaligus juga penyesuaian paket yang sesuai APBD hasil evaluasi provinsi. Karena ada banyak perubahan di kami, tapi tetap kita anggap ya kita selalu menginput di RAPBD biar lebih gampang. Jadi nanti yang di APBD tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan perubahan dari evaluasi provinsi. Itu sih kalau di saya seperti itu. Kita mulai minggu depan sih rencananya. Minggu ini harus memastikan dulu RUP perubahannya 100%. Jadi karena masih 10 OPD yang belum, jadi kemungkinan masalahnya hanya di konsolidasi sebenarnya, karena di OPD kami banyak konsolidasi. Jadi ya banyak yang nggak match angkanya masih, tapi kayaknya sih sudah ketemu ya. Jadi ada beberapa OPD tadi kesini sudah sih. Harusnya minggu ini kita sudah selesai di perubahan, minggu depan sudah ke RAPBD 2024. Karena kan ada, kalau nggak salah ada diseminasi sirup ya. Nanti kalau di Ketapang kan enak tuh. Di Di Batam, Bu. Balikpapan nanti ya. Oh, di Ketapang ke Batam ya Pak ya, bukannya masuk Indonesia ini ya? Barat Kalau ya maksudnya ya, bukan tengah kalau ya? kalau tengah sama dengan Bu Ayu berarti di Balikpapan gitu. Oh gitu. Kalau saya nggak ikut Pak, saya kan mau Oh, proses ini. iya. Saya sudah duluan nanti daripada pelatihannya sendiri. Oh iya. 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 Lanjut Sudah. mungkin Belum. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan dari OPD. Masih ada barangkali? Masih ada? Mungkin nanti OPD-nya didorong ke pencatatan non-tender Pak dan swakelola Pak. Ini pencatatan non-tendernya masih belum nih. Iya. Masih yang Yang EPL saja ya. swakelola sama ini non tender ya Bu ya. Iya, non-tender kan bisa PBJ dikecualikan, kemudian Iya, betul. pengadaan langsung yang manual. Ya, Bu, itu yang manual-manual ya, yang prosesnya manual bisa didorong ke pencatatan non-tender. Iya. Makasih Bu Ayu, masih ada sahabat kita satu lagi nih. Iya, dari DKPD. Iya. Apa itu Pak? KPD itu Pak? Tahanan pangan ya? Tahanan pangan ya Pak? Pak Iya. Sarifullah. Bukan, arsip daerah. Arsip ya Pak? Daerah. Iya. Oh, arsip daerah. Iya. Oh, kearsipan gitu ya? Iya. Oh ya, gimana Bapak? Ada yang bisa Pak, dibantu? silakan Pak. Langsung. Ini dulu. Apa? Tuh lagi ya. Sorry. Jadi Pak Sarifnya. Iya Pak Sarif. Tidak bisa. Udah terbuka itu. Mungkin lagi sinyal anaknya, sinyal internet mereka. Ini udah ini. Itu udah oke. Halo Pak Sarip, nggak kedengaran Pak Sarip? Pak Dirman. Ya, sudah Pak. Harus keras Pak. Silakan Pak. Bu, ini Bu, di cara kita masuk ke aplikasi Amel itu Bu. Cara kita Iya, untuk Pak. mengeceknya Bu. Oh, ini nggak ada user Pak. Bisa langsung aja. Dari sini Pak, di LPSE Ketapang Pak. Tinggal Bapak klik kan aja. LPSE Ketapang nih. Akses LPSE Oh, yang di Ketapang Amel itu ya? Amel. Iya, betul. Bapak bisa Siap. langsung nih DKPD ya ke arsipan. Nah, DKPD itu kearsipan perpustakaan daerah. Beda kalau di kami Siap, Bu. bilangnya Disarpus kalau di kami. Nah, ini benar nggak Pak? Nah, kalau kita lihat nih, belanja pengadaannya 178 juta nih di struktur anggaran, tapi yang diumumkan 1 miliar. Nah, ini salah satu Pak Dirman. Iya, Ini Bu. salah satu Ada contoh. Artinya gunanya nih. pemetaan itu penting ya, pemetaan di struktur anggaran itu penting. Jadi antara yang masuk di belanja pengadaan dengan di perencanaannya, nah ini nggak cocok. Jadi nanti disesuaikan lagi.
Ini Ya, pencatatan kemarin. sudah serah terima 90 juta. Nah, ini sudah kelihatan, Pak. Bisa lihat, Pak. Sini kelihatan baru 59 paket diproses. Nah, kelihatan, tapi baru 40 paket yang serah terima. Jadi ada 19 paket nih yang belum. Nah, jadi controlling kita sendiri sebenarnya lebih mudah. Jadi apa namanya? Di OPD sendiri bisa sendiri. Jadi tidak perlu login, Pak. Data ini adalah data murni tarian dari semua aplikasi sirup, SPSE, dan e-purchasing. Jadi Bapak gampang, ini nggak perlu login, Pak. Ini masyarakat biasa, saya aja bisa mengakses. Jadi bisa kelihatan. Itu, Pak. Jadi Bapak bisa controlling di Siap, Bu, sini. siap, Bu. Terima kasih, Bu. Pak Syarif, ini ya PPK ya? Operator Bukan, Bu. kayaknya. Saya adminnya, Bu. Operator sirupnya, Bu. Oh, operatornya. Ya, Pak. Jadi ingetin, Pak, PPK-nya atau pengelola akunnya. Tolong dibantu, ini belum selesai gitu kan. Dari 186 baru 59 paket nih yang diproses. Nah, gitu contohnya. Berarti yang lain mungkin Siap, harus siap, Bu. pencatatan. Nah, gitu. Nggih. Terima kasih Pak Nggih. Sarif. Iya. Nggih, suun, Bu, suun, Bu. Nggih. Oh, terus semua itu bahasa Balinya kalau orang Bali ya. Ya, dari Ya, Rumah Sakit Agus Jam. Wah, akhirnya Agus ada Jam, yang Bu dari Ayu. rumah Satu sakit lagi ya, nih. dari teman Iya. kita dari Agus Jam, Pak Moko. Ya, dari tadi soalnya saya sebut-sebut rumah sakitnya, akhirnya ada yang raise hand Iya, ya. langsung bangkit ya, bangun dia. Langsung Silakan Pak terpancing ya, Moko Pak. langsung. Gimana, Pak? Iya, terima kasih. Saya Widat Moko dari Rumah Sakit Agus Jam. Kasih Iya, atas siap. waktunya. Ada Iya. 3 pertanyaan. Yang pertama Oh iya, itu, Pak. 10 boleh, Pak. yang pertama, apa plus minusnya itu terintegrasi sama manual. Mm-mm. Nah, terus kedua, kapan mulai input sirum untuk 2024? Karena biasanya Oke. kami kan biasa bulan Februari itu, Bu. Februari Oh, itu lemot itu, Bu. Saya ini susah inputnya itu. oke. Yang ketiga lupa saya Yang itu. ketiga, Lupa. sambil jalan ya, Pak ya, sambil Ya, jalan oke. ya. Oke. Pertanyaannya lupa. Ya, Iya, pertanyaannya lupa. pertanyaannya lupa. Nggih, Wah, enggak Pak. apa-apa. Nah, ini Rumah Sakit Agus Reset Jam. ulang. Ya, oke, siap Pak Moko. Terima kasih pertanyaannya. Kelihatan di sini saya dari Amel dulu ya sebelum saya ke sirup. Ini 24,9 miliar yang perencanaannya terumumkan 25,5. Nah, ini harus dipastikan lagi. Nanti ngeceknya gimana? Nah, nanti silakan dari teman-teman di rumah sakit dan Pak Dirma nanti di LPSE. Nah, kemudian pertanyaannya plus minus integrasi. Sebenarnya integrasi maupun manual itu salah satu cara untuk mengumumkan sirup. Jadi semua punya plus minus. Jadi kalau integrasi plusnya itu nggak nginput paket lagi sih, tinggal generate kan gitu, tinggal masuk ke pemaketan kan gitu. Kita kalau yang benar ya, kalau yang benar kode rekeningnya sampai kode rekeningnya kita nggak nginput lagi. Jadi kita hanya mengisi data-data seperti deskripsi, uraian kan seperti itu ya, spesifikasi, kemudian centang, PDN, UMK, sama jadwal, metode, jenis pengadaan, hanya itu kan. Tapi kalau kita manual ya create paket dari awal, ngetiknya dari awal, nama paketnya apa, kemudian apa namanya, iya manual, ya bagaimana manual, inputnya ya manual. Kalau yang integrasi kita cuma tinggal mengisi data-data yang harus diisi yang kosong-kosong saja. Kalau itu sih integrasi. Cuman satu lagi, kalau integrasi itu satu yang tidak bisa kita ubah adalah pagu. Pagu PKS misalnya. Pagu PKS itu kalau saya lihat itu kan ngambil data dari SIPD. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarinnya banyak draft, jadi ketika nyimpen itu pagu Anda melebihi dari pagu PKS gitu biasanya kalau diintegrasi. Kalau kami ngakalinnya diakali itu Pak, bukan diakali ya, kita pakai cara yang lain. Jadi kalau misalnya ada OPD yang seperti itu ya kita tidak memaksakan pagunya harus sama dengan SIPD untuk yang di PKS. Jadi kita buatkan dia PKS manual, menampung paket tersebut. Jadi kita pindahkan dari yang integrasi tadi ke PKS manualnya kita. Jadi yang penting kan bisa mengumumkan pada akhirnya kan sirupnya terumumkan 100%. Jadi banyak yang seperti itu bermasalah ketika di perubahan biasanya, kalau di Indo jarang bermasalah. Ketika ada pergeseran dan perubahan saja ada permasalahan pagu PKS-nya itu
biasanya pagu yang kita mau paket yang kita simpan itu melebihi dari pagu PKS. Itu aja masalahnya kalau diintegrasi. Tapi bisa kita buatkan solusi bahwa PKS-nya kita buatkan manual. Jadi nanti otomatis paketnya itu akan pindah ke yang manual, PKS manual. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi sama aja sebenarnya. Itu aja sih kalau integrasi masalahnya. Kemudian kalau kapan mulai input? Wah, kok Februari ya? Kalau kita Februari sudah nggak berpikir sirup. Kalau di Kelungkung kita 31 Januari itu bukan 31 malahan 24 Januari itu batas akhir penyesuaian paket di APBD. Karena kita punya jadwal biasanya RAPBD kita inputnya di November sampai pertengahan Desember. Kemudian kita nunggu sampai penyesuaian evaluasi provinsi. Ketok Palu, APBD, kita tinggal nyesuaiin aja. Kita sudah dari November sudah nginput sirup biasanya kalau di Kelungkung, karena kita sudah lihat RAPBD. Nah ini kalau tadi kata Pak Dirman masih KUA PPAS ya, jelas belum bisa nginput. Harus nunggu RAPBD atau APBD. Sebenarnya pilihan itu ada di mana, kalau di kami itu ada di LPSE pilihannya, mau nginput di RAPBD atau APBD. Kenapa saya tidak pernah milih nginput di APBD? Kenapa saya milih di RAPBD? Slotnya lebih lowong. Jadi banyak yang tidak menginput di November, di Ada yang Desember bilang awal. kerja 2 kali. Jadi orang-orang banyak nginputnya di Januari setelah penetapan. Jadi sudah fix gitu baru diinput. Jadi biar nggak ngerubah-ngerubah. Kalau saya enggak, saya 2 kali kerja memang, tapi saya memudahkan teman-teman saya di OPD terutama yang punya paket banyak. Contoh paket banyak adalah Dinas Kesehatan dengan UPTD-nya itu jangan 1.400 paket. Bayangkan saya harus verifikasi itu lumayan banyak. Jadi kita kasihan di teman-teman. Jadi kita kasih dulu dia yang gampang. Jadi jadwalnya kan lowong, jadi bisa nginput aman. Kemudian di penyesuaian paling dia mengubah penyesuaian nanti banyak yang berubah rekening, entah pasti itu. Biasa itu kalau evaluasi provinsi turun, pasti perubahannya kode rekening, pindah lagi, entah yang semulanya di A jadi pindah ke B, itu udah hal yang biasa di kami. Jadi tetap kami lakukan 2 kali. Jadi penyesuaian namanya penyesuaian paket sesuai dengan APBD ketok palunya. Jadi kita sudah mulai dari November. Kalau misalnya sampai Februari input, wah kok lama banget wah. Kalau kita Kelungkung Januari akhir kita sudah klarifikasi ke LKPP jumlah belanja pengadaan kita segini gitu, sudah selesai. Kita nggak bahas itu, kita sudah monitoring, malah ke monitoring paket kita sudah. Ya, jadi sekarang tergantung di sana nginputnya tuh kapan. Biasanya penetapan APBD kan nggak boleh lewat dari 31 Desember ya, nanti kepala daerah sama ketua DPRD-nya nggak digaji 6 bulan. Aturan Permendagri kan begitu tuh. Jadi ada aturannya. Jadi biasanya sih namanya penetapan biasanya sudah 31 Desember. Atau jangan-jangan penetapannya sudah 31 tapi rinciannya nih yang belum jelas nih sampai Januari. Bisa jadi kan. Ya, itu biasa kalau di sistem. Gitu sih kalau kami Pak Moko, jadi bisa kita biasanya ada surat yang tanda tangan Pak Sekda, jadi penginputan mulai dari RAPBD, kemudian penyesuaian paket setelah 31 Desember itu kita hanya menyesuaikan saja, jadi tidak terlalu banyak butuh istilahnya waktu untuk melakukan penyesuaian, karena nggak semua paket pasti disesuaikan. Itu aja sih. Kami tunggu Pak Dirman suratnya. Biasanya di rumah sakit itu nunggu surat dari Pemda dulu baru bergerak. Iya benar, harus ada arahan karena kan ada dasar hukum ya. Ada dasar hukum kalau nginput RAPBD ada nomor KUA PPAS yang harus dimasukkan. Itu udah pasti itu. Ada dasar hukumnya memang. Kalau di Ketapang Bu Ayu banyak alasan kami Bu. Kerja 2 kali katanya Bu. Kenapa Pak? Kerja 2 kali katanya kalau seperti yang Ibu terapkan tadi. Oh, kalau di OPD saya udah biasa, udah berlaku selama 6 tahun dari 2017. Jadi sudah biasa mereka 2 kali nerima surat. Iya. Ya. Makasih Pak Moko. Pertanyaan ketiga. Ya, gimana? Sudah ingat ya Pak? Udah ingat ya. Sudah diingat ya. Mungkin ya. Ini yang terakhir mungkin barang. Ya, silakan. Ini gaji pegawai itu, gaji dan tunjangan pegawai itu diimpun nggak Bu di sirup? Oh, kode rekeningnya Pak dilihat. Kode rekening 521 enggak, Pak. Tunjangan pegawai ya, tapi yang di kode rekening belanja barang jasa pasti diinput, tapi yang digaji enggak. Gaji pegawai itu enggak diinput.
Walaupun Oke. nanti ketarik pun di SIPD tidak didelegasikan, tidak diumumkan. Itu sih biasanya di kami. Iya, tidak Oke. diumumkan. Oke, terima kasih Bu, Pak Dirman. Terima Ya, kasih. Yo, sama-sama sama-sama Pak Pak Moko. Moko. Oke. Ya, izin Bu Ayu, Bapak Ibu semuanya, mungkin ini sudah menunjukkan pukul di Ketapang Bu Ayu 11.30, berarti di Ibu udah lewat nih. Kami harus Iya, kena nggak hukum. apa-apa. Iya Bu, makasih. Harus kena hukum adat nih berarti Bu. Nggak ada Pak, nggak ada dihukum. Ya. Ya Pak Dirman. Makasih Bu. Bapak Ibu semuanya, operator atau petugas di OPD, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, sesuai dengan Siap. ini. Jika nanti ada pertanyaan, barangkali ada yang kurang jelas atau mungkin baru teringat sesuai dengan masalah yang ditemukan, nanti mungkin kita boleh disampaikan ke kami di LPSE atau KPBJ. Untuk nanti saya ya mungkin Bu Ayu akan tetap membantulah kami di Ketapang ya Bu ya. Nanti kita tanya Siap Pak, siap. Ya. Nanti kita tanya yang ke ranking 1 nasional lah berarti. Terima Izin Bu kasih Ayu. Pak. Iya, Iya ya. ya Bu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, untuk sesi kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang sebelumnya ke Bu Ayu yang sudah berkenan Bu membantu kami di Ketapang untuk sosialisasi ataupun refreshing kembali penyusunan RUP dan pemampatan AMEL yang memang sudah tersedia. Tadi Pak Sarip, jadi untuk AMEL itu semua bisa bukanya Pak. Jadi kalau mau Siap Pak. Ya, jadi kalau mau di kotak-katik setiap hari dilihat, diingat-ingatkan teman-teman di sana bisa Pak, nggak ada masalah karena Siap. rekam semua. Mungkin itu Pak. Jangan lupa Pak. Jangan lupa Pak Kabak. Iya. Di-share materinya. Oke. Share materinya. Iya. Nggih, Habis ini Bu Ayu akan share ke saya, nanti kita teruskan ke grup kita di pejabat pengadaan. Mungkin itu Siap. Bapak Ibu semuanya, mungkin kami mintakan closing statement lah Bu Ayu untuk kami di Kabupaten Ketapang. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, saya ucapkan terima kasih dulu ke Pak Kabak, PBJ, kemudian rekan-rekan di bagian PBJ Ketapang, kemudian terima kasih kepada rekan-rekan OPD di Kabupaten Ketapang. Kalau dari kami cuma satu saja, transparansi pengadaan itu akan ada jika ada komitmen untuk melakukan proses by system. Jadi entah itu lewat e-purchasing sampai dengan pencatatan non-tender swakelola. Jadi pentingnya adalah transparansi. Jadi apa yang digunakan by system itu harus diselesaikan. Jadi kayak tadi e-purchasing, kemudian kontrak dan lain sebagainya. Jadi saya harap nanti siapa tahu ketemu di Jakarta lagi, Ketapang bisa naik lagi lah nanti nilainya ya. Saya menunggu yang terbaik dari teman-teman, terutama komitmen dari OPD, komitmen kepala daerah, terutama kepala OPD-nya, bagaimana agar istilahnya terjadi transparansi pengadaan barang jasa di Ketapang. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Siap, Bu. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktu untuk kami Bu bergabung lewat Zoom. Mungkin lain waktu kalau Ibu ada waktu nanti suatu waktu kita bisa undang ke Ketapang juga barangkali Bu. Siap Pak, boleh Pak Kabak. Ibu Ayu. Siap Pak. Diundang tuh. Iya. Untuk pencerahan Pak. Iya. Makasih sekali lagi Bu Ayu. Mohon maaf mungkin kalau ada cara kami atau perilaku kami selama kita 2 jam kurang lebih berinteraksi. Mungkin inilah Ketapang Bu ciri khasnya. Jadi mungkin ada salah-salah kata. Dengan demikian juga untuk Bapak Ibu semuanya dari OPD kami mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Apa kabar Bu Ayu? Makasih. Mohon izin live ya Bapak dan Ibu. Iya.